Baik, Bapak Ibu, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Iya, selamat siang, Bapak Ibu yang tergabung peserta PKA Angkatan 4 yang tergabung dalam kelompok 1. Ya, ketemu lagi kita di virtual classroom pembelajaran sinkronus dalam tahapan e-learning sehubungan dengan penyelenggaraan pelatihan kepemimpinan pengawas khususnya di Angkatan 4 Pemerintah Kota Lubuk Linggau tahun 2023. Nah, Bapak Ibu, ini adalah di agenda pertama kita hanya ada dua sinkronus, yaitu hari ke-11 dan hari ke-12. Ya, jadi hari ini itu sinkronus kita yang terakhir untuk agenda pertama. Ya, sinkronus kita yang terakhir untuk agenda pertama. Baik, Bapak Ibu, saya share screen sedikit tentang eh, apa ya pembelajaran kita ya, desain pembelajaran kita tentang kegiatan kita di sinkronus kita pada hari ini ya. Izin saya share screen. Ya, tidak banyak Bapak Ibu ya yang akan sedikit saya paparkan tentang kegiatan kita pada siang hari ini. Nah, Bapak Ibu, di sinkronus kedua, agenda satu ini, nama agendanya adalah kepemimpinan Pancasila. Jadi, agenda pembelajaran kita adalah yang pertama, kita membangun keakraban bersama peserta dan widai suara. Ya, tadi sudah kita mencuri start, sudah cerita-cerita. Tadi saya dengan Pak Bintang, tadi ya, dengan Pak ini juga tadi ya, dengan Pak Andi dan sebagainya. Kemudian selanjutnya kegiatan kita adalah pembagian paparan tugas kelompok asinkronus hari ke-11, yaitu tugas kelompok yang kemarin kita sudah ada dua kelompok, kelompok nomor ganjil dan kelompok nomor genap. Ya, setelah itu nanti ada paparan tugas individu. Nanti kita random saja, secara random nanti kita akan pilih beberapa orang yang mewakili untuk tugas individu di hari ke-11. Selanjutnya ada overview agenda satu, sedikit pengulangan tentang agenda satu. Selanjutnya penjelasan tugas asinkronus hari ke-12 hari ini, tugas asinkronus hari ini apa saja apa yang akan yang Bapak Ibu kerjakan. Dan yang terakhir itu ada resume pembelajaran sinkronus kita di hari ke-12 sekalian penutup dari pembelajaran kita agenda satu dalam tahapan pembelajaran e-learning ini. Gitu ya Bapak Ibu ya. Jadi itu agenda pembelajaran kita pada hari ini. Ya, Bapak Ibu kita langsung masuk saja ke kegiatan kedua. Kegiatan kedua kita adalah paparan kelompok. Kita ada dua kelompok. Kemarin sudah saya ingatkan Bapak Ibu untuk menunjuk siapa nanti yang akan menjadi juru bicara, yang akan menjadi presenter dari masing-masing kelompok. Ya, ya. Nah, mungkin kita mulai saja dari kelompok satu. Silakan kelompok satu, siapa yang jadi presenternya? Silakan dipaparkan. Kelompok satu itu nomor ganjil, ada Pak Adep, Pak Ahlan ya, Pak Ahlan masuk ya. Kelompok kelompok ini kelompok ganjil yang nomor depannya ganjil. Silakan kelompok satu dipaparkan. Halo, halo Bapak Ibu, apakah suara saya bisa didengar? Siap, bisa Pak. Oke, ya, silakan. Siapa yang dari kelompok satu? Kelompok satu, coba saya lihat.
sudah ditentukan kan siapa ininya. Kelompok 1 ada Pak Adep, Pak Alan, Pak Andi, Pak Bayu, dan Pak Dedi Irawan. Bahkan siapa yang mau yang sudah ditetapkan yang jadi penyajinya, silakan disajikan. Kelompok 2 ada Pak Agus, Pak Anbari, Pak Ari, Pak Bintang, dan Bu Jenny. Izin Pak, mungkin dari kelompok 2 dulu Pak, karena kelompok 1 belum pada siap Pak. Pak Bayu juga belum join Pak di sini Pak. Oh, juru bicaranya Pak Bayu. Ya Pak Adep ya, juru bicaranya Izin Pak Pak, Bayu. Oke ya. siap Bapak. Oke, silakan kelompok 2. Kelompok 2 ada Pak Agus, Pak Anbari, Pak Ari, Pak Bintang, dan Bu Jenny. Udah ada semua ini. Bu Jenny ada, Pak Bintang ada, Pak Ari yang belum ada ya. Oke, Pak Anbari dengan Pak Agus. Ada semua deh. Ya, Bapak, ada, Pak. Pak Ada, Agus Pak. ya? Ya, Siap. Silakan silakan ini. Pak Agus. Saya screen-nya siapa Pak Bintang apa Pak Bari? Ya, silakan. Asrotnya, asisten sorot. Ya, susun sorot. Pak Iya, Bintang ya, Pak Bintang. Pak Bintang, Asrot. Di share screen Pak Bintang. Izin Pak, nggak bisa ini Pak, PPT Pak. Tadi Udah, tadi udah. Pak Ahmad Anbari Pak. Pak Iya, Bari, Pak Bari aja. Anbari udah Pak. saya setting Pak. Udah saya setting Pak Bintang. Tadi saya lupa setting. Saya settingnya satu partisipan ternyata. Ya. Ya, jadi saya setting multiple partisipan. Oke. Ya, silakan. Maaf Pak, ini PPT yang di saya Pak, nggak bisa Pak. Pak Bintang Pak sudah Bari. dibuka. Filenya korup Pak. Oh, korup. Tadi Pak Nah, virus. Pak Anbari tadi Pak bisa Pak. Ya, coba Pak Silakan Pak Anbari. Anbari. Pak Anbari dari share screen Pak. Bapak buka dulu filenya. Kemudian Bapak share screen, nanti pilih file itu. Nah, itu kelompok 1 tuh Bu Jenny tuh. Oh, Bu Jenny kelompok 2 betul. Ya, Bu Jenny boleh Bu Jenny. Buka dulu filenya Bu Jenny. Filenya dibuka dulu baru nanti di share screen. Nah, oke. Sini, Pak. Mama ini buka. Ya, coba dibuka Bu Jenny, diklik. Jenny, Pak Bari. Itu lama yang ngelikin. Enggak lah, coba langsung. Tinggal klik itu kan. Mari monitor Pak Mari. Oke, ya, begitu tuh. Baik, izin Bapak. Ya, silakan Pak Gus. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Selamat warahmatullahi siang kawan-kawan semuanya. Semoga dalam keadaan sehat semua ya. Mana ini Pak Bari? Bu Jenny itu Pak. Bu Jenny ya? Ya, kenapa? Belum kelihatan ya Pak ya? Udah diklik loh tadi. Kenapa ini? Oh pada gaptek semua. Pak, bener Pak. Gambar ini. Siap. Sebentar Pak.
Hmm. Sebentar saya ulang, Pak. Ya, filenya Oke, dibuka dulu. Dibuka dulu filenya, baru nanti share screen. Nah, gitu. Nih, Oke. oke, izin Bapak. Ya, silakan Pak Agus. izin kami menyampaikan paparan untuk tugas kelompok 1 di Regu B. Kami terdiri dari 5 orang. Di sini ada saya sendiri, Bu Sladi, kemudian Pak Ahmad Ambari, kemudian ada Pak Ari Jepri, kemudian ada Pak Bintang Putra, kemudian dan ada Ibu Jenny yang saat ini sedang mengoperasikan share screen kita. Ya. Baik Bapak Ibu, untuk ini kami mohon izin belajar menyampaikan paparan ini tentang tugas kelompok kita yang diberikan oleh coach kita, Bapak Ariel kita, yang selalu membuat kita semangat untuk mengikuti kegiatan ini. Tidak pernah jenuh kelihatannya dengan coach kita ini, kasih motivasi terus. Terima kasih Bapak. Silakan untuk buka selanjutnya, next. Bu Jen, silakan Bu Jen. Ya, di sini kita ambil artikel tentang praktik korupsi, kolusi, dan nepotisme. Tentunya hal ini sudah tidak menjadi asing lagi bagi kita. Bagaimana hal ini sering terjadi di negara kita Indonesia, baik itu dari pemerintahan terkecil sampai ke yang lebih besar, ataupun mungkin juga di swasta. Ini sering terjadi praktik-praktik seperti ini. Tentunya hal ini menjadi tantangan, menjadi tanggung jawab bagi kita semua, bagaimana untuk tidak termasuk dalam praktik korupsi, kolusi, dan nepotisme ini. Tentunya hal ini akan menjadi bagi kita untuk dapat meningkatkan integritas kita selaku aparatur sipil negara, yang dimana banyak sekali mungkin godaan-godaannya, baik itu yang kecil maupun yang besar, dan kita juga tidak asing, kita melihat di berita maupun di kejadian-kejadian, terutama kita di lapas mungkin juga paling sering melihat hal-hal ini yang terjadi, terjadinya praktik hal-hal yang seperti ini. Ini artinya adalah mental kita, etika kita, integritas kita selaku sumber daya manusia, selaku aparatur sipil negara yang memang harus diberikan kekuatan, integritas, kekuatan, komitmen, dan kekuatan kita di dalam melaksanakan tugas, bahwa kita percaya sesuai dengan sila ke-1 Ketuhanan Yang Maha Esa, kita percaya dengan adanya Tuhan. Tentunya kalau kita percaya dengan adanya Tuhan, artinya kita tahu mana yang baik dan mana yang buruk. Silakan lanjut, next. Baik, untuk deskripsi yang tentang artikel yang telah kami ambil atau kami contohkan melalui artikel tadi, di sini praktik korupsi, kolusi, nepotisme dalam penyelenggaraan pemerintah, memang perilaku tersebut merupakan pelanggaran terhadap hak sosial, ekonomi masyarakat, menggerogoti kesejahteraan dan demokrasi, merusak aturan hukum, dan menghambat pembangunan. Ini tentunya kita semua tahu dengan terjadinya hal-hal yang seperti ini, baik itu dalam pemerintahan kecil maupun terbesar, ini adalah salah satu kejahatan yang dilakukan cukup merusak demokrasi kita, cukup merusak organisasi kita, sehingga hal ini bisa mengakibatkan merusak citra organisasi, juga menghambat pelayanan kita, sehingga tidak dapat memberikan pelayanan yang terbaik, sehingga tidak dapat mencapai tujuan yang baik di dalam organisasi, di dalam membangun organisasi, dalam menciptakan tujuan daripada organisasi yang lebih baik. Ini artinya ini ada di kita semua, bahwasanya sebagai SDM tentunya kita sendiri yang bisa menyadari bagaimana diri kita, bagaimana kita melaksanakan tugas, apakah kita terikat ke sini, apa kita masuk dalam lingkaran ini kita sendiri yang mungkin dapat mengetahui hal ini. Jadi artinya untuk pelajaran ini tentunya kita semua dapat belajar dengan adanya praktik korupsi, nepotisme ini, tentunya ini akan membuat organisasi, membuat tujuan daripada pemerintahan akan menjadi buruk, sehingga masyarakat tidak percaya terhadap pelayanan yang kita berikan. Next. Kemudian untuk menindaklanjuti hal tersebut, tentunya dalam hal ini konsep etika di dalam
pelaksanaan organisasi di dalam mengelola pemerintahan yang baik. Tentunya kita selaku terlibat di dalamnya sebagai sumber daya manusia, aparatur sipil negara, tentunya kita semuanya etika. Etika ini tidak saja mungkin di dalam pemerintahan, etika ini juga ada di dalam kehidupan sehari-hari. Etika yang baik ini akan menciptakan hal yang baik. Bagaimana etika yang baik? Tentunya kita semua memahami di dalam sila-sila Pancasila juga dapat di situ. Yang pertama di ketuhanan yang Maha Esa ada, kemudian di kemanusiaan yang adil dan adabnya ada, kemudian di sila ketiga persatuan di situ juga ada, sifat gotong royongnya ada, kemudian kerakyatan, dipimpin oleh kebijaksanaan dan pusat perwakilan juga ada di sini, adalah mengambil bagaimana kita cara menyikapi, mengambil musyawarah mufakat di dalam menyelesaikan suatu permasalahan, tidak menyadari diri kita sendiri ini benar, menerima pendapat orang lain, ini juga tercermin di dalam sila keempat tersebut. Kemudian di dalam pelayanan juga tentunya kita selaku SDM ataupun aparatur sipil negara, tentu dalam pelayanan kita harus memberikan pelayanan yang baik sesuai dengan sila kelima, yaitu keadilan sosial bagi seluruh Indonesia. Artinya kita harus bersikap adil terhadap pelayanan kepada masyarakat, sehingga kita selaku pelayan dapat memberikan pelayanan dan masyarakat dapat memberikan kepuasan terhadap pelayanan yang kita berikan. Selanjutnya tentunya di dalam SDM dimanapun itu aparatur sipil negara, baik di instansi terkecil maupun instansi terbesar, baik itu di pemerintahan maupun di swasta, tentunya integritas ini perlu juga ditanamkan kepada diri kita, karena integritas yang kuat tentunya akan menciptakan hasil yang baik. Integritas ini hanya kita yang bisa merasakan, hanya kita yang bisa menilai diri kita, bagaimana integritas kita, bagaimana komitmen kita di dalam pelaksanaan tugas kita. Tentunya dengan integritas menunjukkan konsisten antara apa yang kita ucapkan dan keyakinan yang tercermin dalam perbuatan kita sehari-hari. Jadi artinya evaluasi itu tentunya diri kita sendiri yang tahu untuk pelaksanaan tugas, apakah kita melakukan hal tersebut atau tidak. Jadi untuk konsep ini tentunya ini harus tertanam dalam diri kita selaku petugas aparatur sipil negara, terutama kami di jajaran Kementerian Hukum dan HAM yang saat ini memang sedang membangun zona integritas, wilayah bebas dari korupsi, dan tentunya yang sudah mendapatkan WBK akan dilanjutkan dengan wilayah birokrasi bersih dan melayani. Dalam hal ini tentunya peningkatan pelayanan yang harus dapat kita berikan. Dalam hal ini tentunya yang paling penting dalam pembangunan tersebut, karena tujuannya untuk memberikan kepuasan terhindar dari KKN, artinya sumber daya manusia itu harus mempunyai etika, harus mempunyai integritas, harus mempunyai komitmen secara bersama-sama, mulai dari pimpinan sampai ke jajaran di bawahnya. Kalau suatu organisasi sudah memegang hal tersebut, insya Allah wilayah bebas dari korupsi dari satu organisasi itu dapat terwujud. Karena tentunya pimpinan ini adalah selaku role model yang dapat memberikan contoh kepada jajaran di bawahnya untuk dapat bertindak, untuk dapat melaksanakan tugas, untuk dapat memberikan pelayanan kepada masyarakat. Lanjut, Bu next. Ini Bu Jenny, next. Selanjutnya, konsep pemimpinan Pancasila berupa kecakapan seorang untuk menyelami, menghubungi, mempengaruhi, meyakinkan, serta mengajak para anggota masyarakat melalui dinamika sosialnya, mau menghayati dan mengamalkan Pancasila demi terwujudnya masyarakat adil dan makmur berdasarkan Pancasila. Tentunya di sini Pancasila adalah dasar negara kita. Di situ ada 5 sila yang memang benar-benar sudah mencakup seluruhnya. Artinya di dalam kepemimpinan kita membutuhkan hal tersebut, dasar-dasar tersebut. Mana di situ ada ketuhanan yang Maha Esa. Tentunya kalau kita mempunyai ketuhanan, kita percaya kepada yang Maha Kuasa di dalam melaksanakan tugas, tentunya kita akan dapat membedakan yang mana yang benar, yang mana yang salah, yang mana yang baik, dan mana yang buruk. Kemudian untuk pelaksanaan tugas juga kita suatu konsep kepemimpinan ini juga berlandaskan Pancasila. Di sila kedua juga di situ terdapat kemanusiaan. Bagaimana kita bersikap manusiawi, bagaimana kita bisa lebih mengedepankan saling hormat menghormati sesama petugas, baik itu dari pimpinan sampai ke jajaran di bawahnya. Tentunya bagaimana bertindak, mungkin tidak sewenang-wenang dalam memberikan tugas ataupun memberikan nasihat kepada bawahan. Selanjutnya di dalam pelaksanaan tugas juga di sini ada sinergitas yang dilakukan, tentunya pimpinan
harus dapat menjadi role model bagaimana memberikan contoh kepada jajaran di bawahnya untuk dapat bersinergitas untuk melaksanakan tugas, karena dengan bersinergitas bekerja sama sesuai dengan sila ketiga yaitu Persatuan Indonesia. Jadi artinya kalau kita bersinergitas, insya Allah tugas yang lebih berat itu akan menjadi lebih ringan untuk dilaksanakan. Tugas yang berat sama-sama dipikul bersama-sama dan insya Allah tujuannya akan mendapat lebih baik lagi. Kemudian selaku pemimpin tentunya kita harus bertindak adil dalam pelayanan terhadap masyarakat ataupun pelayanan kepada jajaran di bawahnya sesuai dengan sila kelima yaitu keadilan sosial bagi seluruh Indonesia. Selanjutnya untuk konsep ketahanan nasional, apabila semua yang telah kita lakukan mulai dari etika kita, mulai integritas kita, kepemimpinan kita dan didasarkan dengan Pancasila, tentunya tujuan utama tentunya kita bagaimana ketahanan nasional ini dapat kita pertahankan, dapat kita capai dengan dapat mensejahterakan seluruh masyarakat Indonesia ini, seluruh masyarakat yang berikan kita pelayanan, sehingga dapat menerima secara utuh, secara menyeluruh pelayanan yang terbaik, sehingga semuanya dapat menerima pelayanan yang adil dan merata sesuai dengan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Next. Oke, terus selanjutnya mohon maaf kalau terlalu cepat Bapak untuk menyampaikannya karena mungkin terlalu bersemangat biar tidak ngantuk. Izin kami lanjutkan untuk analisis akar penyebab rendahnya penerapan etika, integritas dan kepemimpinan Pancasila dalam kasus praktik korupsi, kolusi ini dalam penyelenggaraan pemerintahan. Tentunya ini adalah karena sikap kejujuran yang masih kurang. Jadi artinya kejujuran itu penting dalam pelaksanaan apapun itu, baik dalam organisasi maupun dalam pemerintahan ataupun di dalam bermasyarakat. Kejujuran adalah hal yang sangat penting kita berikan. Selanjutnya untuk pendidikan karakter. Tentunya pendidikan karakter ini di dalam membentuk sumber daya manusia atau sipil negara, tentunya ini mulai dari nol, boleh dikatakan ini mulai dari pendidikan terendah, dari TK, dari SD, SMP, SMA, sampai ke jenjang lebih tinggi untuk dapat ditanamkan jiwa, ditanamkan etos kerja yang baik, ditanamkan dengan pendidikan yang baik, yang tidak dapat merugikan orang lain ataupun tidak dapat melakukan hal-hal yang dapat membuat diri kita atau membuat orang lain dirugikan. Tentunya dengan pendidikan yang lebih baik, karakter yang lebih baik, tentunya nantinya SDM yang didapat ataupun aparatur sipil negara yang didapat dalam melaksanakan tugas dengan pembentukan karakter tersebut melalui pendidikan tersebut, insya Allah akan dapat melaksanakan tugasnya terhindar dari KKN tersebut. Kemudian untuk tidak memiliki etika dan integritas. Nah, di sini harus semuanya kita memiliki etika dan integritas. Kalau ini tidak dimiliki, ya tentunya kita tahu semua kalau tidak ada etika dan integritas, artinya mungkin tadi di sila pertama kita tidak takut dengan yang Maha Kuasa, tidak percaya dengan adanya Tuhan. Jadi artinya kalau kita tidak ada di situ, tentunya siapa lagi yang kita takuti? Tuhan saja tidak takut, apalagi semua manusia. Ini yang menjadi dasar mungkin jadi etika dan integritas yang harus kita tanamkan dalam diri kita selaku SDM dan aparatur sipil negara. Kemudian etos kerja, ini etos kerja juga harus dibentuk melalui seperti ini. Contohnya mungkin dalam diklat-diklat seperti ini, kemudian melalui pendidikan-pendidikan ataupun diklat-diklat kepemimpinan seperti ini juga dapat kita lakukan, ataupun dengan pelajaran-pelajaran lain, mungkin pemberian sosial, pemberian sosialisasi, baik itu dari pimpinan, kejajaran di bawahnya, baik melalui apel pagi mungkin, ataupun melalui briefing, ataupun mungkin melalui kuliah-kuliah umum. Kemudian yang terakhir, tidak memiliki jiwa kepemimpinan yang berdasarkan Pancasila. Nah, ini tentunya hal yang sangat tidak bisa kalau tidak ada jiwa Pancasila. Tentunya ini tidak cinta tanah air, ini tidak jiwa Pancasila. Dasar kita ini harus dasarnya saja sudah Pancasila. Artinya di situ ada 5 sila yang sudah ada di dalam diri kita.
5 sila itu sudah ada dalam diri kita. Mudah-mudahan di dalam melaksanakan tugas, mudah-mudahan di dalam memimpin, kalau kita sudah mungkin sama-sama menyadari, kita sama-sama belajar, memahami isi nilai-nilai dari Pancasila tersebut, dan insya Allah kita akan melaksanakan tugas dengan baik, dan kita percaya bahwasanya dengan tugas yang kita laksanakan dengan baik, dengan jujur, dengan benar, dengan integritas, dengan komitmen yang lebih tinggi, insya Allah kita akan menjadi contoh bagi yang lain, dan insya Allah tujuan dari organisasi ini dapat tercapai. Next, Bu Jen. Selanjutnya, untuk mengatasi hal tersebut di dalam tindakan terjadinya KKN yang mungkin tidak asing lagi di negara kita Indonesia ini, seperti kita lihat di televisi, seperti kita dengar di mana-mana berita maupun media sosial, di sini sering terjadi, banyak sekali terjadi hal-hal yang melakukan pelanggaran terhadap pekerjaan, yakni melaksanakan KKN tersebut. Baik itu disengaja maupun itu tidak disengaja, pasti itu ada imbasnya, dan tentu itu ada hukumnya yang dapat diterima oleh orang yang melakukan hal tersebut. Namun tentunya ini juga sering terjadi setelah kami mendengar keluhan-keluhan dari mungkin warga binaan yang mungkin ya Pak Dedi di rutan ini, banyak di tempat Pak Dedi ini. Kawan-kawan kita yang terkena di situ, kadang-kadang mereka mungkin juga korban, ataupun mungkin juga mereka ini terikut saja, ataupun mungkin karena lingkaran harus mengikut itu sehingga mereka terjebak dalam hal itu. Namun tentunya perlu kita berikan strategi, berikan solusi dalam menghadapi hal-hal tersebut. Tentunya kita harus melakukan membangun revolusi mental. Revolusi mental ini kita bangun bagaimana mental diri kita, kemudian sebagai upaya akselerasi dalam bangun karakter agar kita ini tercipta etika yang baik, berintegritas yang baik, beretos kerja yang baik, dan berjiwa jujur dalam memajukan bangsa Indonesia yang berlandaskan Pancasila melalui tugas kita di instansi, di UPT ataupun di tempat-tempat lain. Tentunya ini kalau kita sudah memegang teguh etika, integritas, komitmen, mempunyai etos kerja yang baik, berjiwa jujur, insya Allah ini tidak terjadi walaupun kita masuk dalam lingkaran yang mengharuskan kita seperti itu. Namun karena ini adalah suatu negara, suatu organisasi, kadang-kadang diri kita agak susah menempatkan diri kita di mana. Namun kalau kita mungkin berdiri sendiri, mungkin kita bisa dikucilkan yang lain. Namun mungkin sedikit demi sedikit, tentunya kita selaku aparatur sipil negara, kalau memang kita punya komitmen, paling tidak kita tidak melakukan, dan tentunya ini dapat mungkin menjadi contoh atau dilihat oleh rekan-rekan kita bahwasanya kita tidak melakukan, dan insya Allah ini tidak terjadi KKN yang seperti ini. Kemudian dalam bangun karakter bangsa harus selaras dengan nilai-nilai luhur Pancasila. Ini memang sudah menjadi dasar kita. Dasar kita Pancasila di 5 sila ini memang benar sudah kita pelajari dari mulai SD sampai kita ke perguruan tinggi. Tentunya di sini kalau dijabarkan nilai Pancasila itu Pak, mungkin tidak selesai kita sore ini Pak. Kalau dijelaskan, dijabarkan nilai Pancasila seperti ini, seperti ini, dan seperti ini, artinya memang luar biasa dasar negara kita ini Pak. Di 5 sila itu sudah dapat menjadi pegangan hidup kita di dalam melaksanakan tugas kita, di dalam melaksanakan kehidupan kita, keseharian kita, di situ sudah tercermin dalam sila Pancasila tersebut. Kemudian di sini tentunya segenap pemangku kepentingan pendidikan harus memberikan perhatian khusus dan pendampingan yang besar kepada anak didik sebagai penerus, generasi penerus yang nantinya akan menjadi penerus-penerus kita, menjadi pemuda-pemudi yang akan membangun negara kita, yang akan mempertahankan negara kita, yang mempunyai integritas, yang punya komitmen, yang punya etika yang lebih baik, yang diberikan oleh mungkin yang seperti yang disampaikan mungkin oleh Bapak coach kita Pak Ariel yang memberikan bagaimana cara memimpin berdasar dengan Pancasila, mungkin seperti itu pendidikan yang harus diberikan. Next, jadi izin Bapak boleh minum sebentar Bapak. Untuk seperti yang kami paparkan, tentunya kita sudah mengetahui hal ini sudah tidak menjadi aneh lagi bagi kita, tidak menjadi tabu bagi kita apa itu KKN yang terjadi. Tentunya
ini harus menjadi perhatian sama-sama, harus menjadi diri kita untuk dapat terhindar dari situ. Bagaimana caranya? Tentunya kita seorang pemimpin harus dapat memiliki sikap yang pertama, tentunya cara kita bela negara kita, cinta tanah air kita, kemudian kita memiliki nilai-nilai Pancasila dan melandaskan tujuan negara kita dan tujuan negara kita. Kemudian kita juga harus memiliki etika. Nah, di sini memiliki etika ini banyak sekali tentunya. Dalam hal ini tentunya kita sudah ditanamkan dalam diri kita, mulai dari kita kecil diberikan oleh orang tua kita, diberikan oleh guru kita pendidikan tentang etika-etika. Kemudian untuk disiplin di sini tentunya sudah menjadi, mungkin sudah tertanam dalam diri kita ataupun dibentuk dari suatu organisasi, bagaimana pemimpin itu memberikan pendidikan, memberikan pengawasan terhadap seluruh aparaturnya atau terhadap jajarannya untuk dapat disiplin di dalam melaksanakan tugas, disiplin di dalam segala hal-hal yang menjadi tujuan dari organisasi tersebut. Kemudian kita juga harus berpikir positif. Nah, ini kalau yang berpikir positif ini hal yang luar biasa kalau kita bisa berpikir positif. Kalau timbul kita berpikir negatif thinking terhadap orang lain, tentunya hal ini akan menjadi rusak bagi diri kita, karena positive thinking ini sangat baik bagi kita. Jadi artinya jangan senang melihat orang susah, susah melihat orang senang. Jadi jangan seperti itu. Jadi tentunya kita berharap, marilah kita, kalau orang yang senang kita ikut senang. Kalau orang yang susah, tentunya kita merasakan kesusahan orang lain. Ini berpikir positif namanya. Kemudian mempunyai integritas. Nah, untuk integritas ini mungkin diri kita sendiri yang bisa menilai diri kita bagaimana, apakah kita integritas ini kita sudah kuat, apakah masih goyah, sehingga nantinya dalam pelaksanaan tugas kita mungkin masih tergoda ataupun mungkin masih bisa menyimpang. Namun tentunya kita selaku pemimpin dapat mengarahkan jajaran kita ataupun dapat mengarahkan bawahan kita untuk tetap menanamkan integritas dengan satu, tidak kita tinggalkan di sila pertama ketuhanan yang Maha Esa. Jadi kita tahu yang mana baik, yang mana yang buruk, yang mana yang kira-kira tidak disenangi oleh Tuhan atau yang Maha Kuasa. Kemudian memiliki etos kerja tentunya dengan petugas, dengan SDM, dengan aparatur sipil negara yang punya etos kerja yang baik, tentunya tujuan organisasi dapat tercapai. Dan selanjutnya ini berjiwa gotong royong di mana saja kita lakukan. Ini baik di kehidupan di masyarakat maupun di instansi UPT ataupun di organisasi, tentunya sifat gotong royong ini tentunya harus kita tanamkan. Jadi kalau ada yang susah tentunya sama-sama kita bantu, mungkin ada pekerjaan yang berat, mari sama-sama kita untuk kerjakan secara bersama-sama dengan tidak meninggalkan standar operasional prosedur dalam pekerjaan tersebut. Mungkin cukup ini yang dapat kami sampaikan karena waktunya juga sangat singkat sekali. Kemarin kami mengerjakan tugas individu dan sampai pagi ini, dan kemudian kami tadi berembuk membuat satu grup untuk grup kedua ini bersama Bu Jenny, Bintang, Bu Anbari dan yang lainnya. Kami membahas hal ini sekitar jam 9, selesai jam lebih kurang jam setengah 11. Kami simpulkan hasil dari paparan ini, hasil dari kerja kelompok ini, dan kami sepakat bahwa memang KKN itu adalah perbuatan yang sangat-sangat dibenci atau sangat-sangat tidak kita harapkan untuk pelaksanaan tugas kita, untuk pelaksanaan tujuan dari suatu organisasi. Ini akan dapat merusak, ini akan dapat menyusahkan orang lain dan akan dapat menyusahkan banyak orang, sehingga KKN ini mari sama-sama kita perangi agar tidak terjadi baik di lingkungan kita maupun di diri kita. Karena tentunya kita adalah manusia dan tidak punya kelebihan, tentunya kekurangan-kekurangan ada di diri kita, apapun itu tentunya mari kita atasi, mari kita tidak lanjuti. Semoga kekurangan-kekurangan ini dapat kita atasi secara bersama-sama atau dengan diri kita yang baik, lebih baik. Insya Allah kita akan dapat menjadi dasar diri kita dengan memahami daripada dasar negara kita Pancasila tersebut. Mungkin ini saja yang dapat kami sampaikan, Bapak. Terima kasih atas
paparan ini mohon maaf karena banyak sekali kekurangannya, apalagi yang kami sampaikan mungkin terlalu banyak belepotan kata-katanya Pak. Ini sudah mungkin terlalu bersemangat. Apa gimana? Pokoknya kalau Bu Jenny lah ampun be. Aduh bagus, berhentilah sudah ini. Tapi inilah. Jadi kalau sudah ngomong nih cerita terus. Mudah-mudahan ini kita ambil positifnya bahwa KKN itu adalah hal yang tidak baik dan tidak benar. Mari sama-sama kita bekerja untuk lebih baik. Mudah-mudahan tugas kita ini selaku aparatur sipil negara sebagai harapan masyarakat, sebagai pelayan masyarakat, ini menjadi harapan dari kita semua untuk menjadi lebih baik lagi. Lakukan perubahan untuk menjadi lebih baik. Tetap semangat untuk salam kompak selalu untuk PKP Angkatan 4 seluruhnya. Demikian kami akhiri paparan kami. Bila kita berdaya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Agus. Terima kasih. Mantap. Biasa. Luar Iya, biasa. Siap, terima luar kasih. biasa. Iya, Keren, masih semangat, bagus, keren. masih Siap, semangat terima kasih 17 semuanya. ya. Luar Semangat biasa. 17. Kelompok Kawan-kawan semua. Teguh B. Iya, semangat 17 ya Bu Jenny ya. Selamat 17. Iyalah, Semangat Pak. terus. Semangat, Pak. Walaupun Iya. kerja Rodi. Sama Siap, Jenny. demikian Pak. Aduh, Ibu Jenny kok langsung curhat. Iya, baik. Terima kasih kepada kelompok 2. Tadi diwakili oleh Pak Agus selaku juru bicara dan Ibu Jenny selaku asrotnya atau asisten sorot. Iya. Nah, sebelum saya tanggapi, mungkin ada Bapak Ibu dari anggota kelompok ganjil, kelompok 1, silakan kalau ada memberikan tanggapan atau komentar atau saran. Ya. Komentar, saran, atau kritik. Jangan pertanyaan ya. Jangan pertanyaan. Kalau pertanyaan nanti lama nanti kalau pertanyaan jawabnya Bu Jenny ya. Iya. Komentar saja. Gimana komentarnya? Apa saran-sarannya? Kalau apa yang Ya, perlu saran. dikritisi, silakan dikritisi saja. Silakan kelompok ganjil. Ada yang memberikan saran, komentar, atau kritik? Silakan. Jangan takut, jangan takut. Nanti pada saat kelompok ganjil paparan, kata kelompok Agus, enggak kami balas. Katanya. Iya, kami tidak akan memberikan pembalasan. Katanya. Iya. Silakan ada dari kelompok ganjil, kelompok 13579. Ada yang mau memberikan? Lanjut. Silakan teman-teman, saran kritiknya kami siap. Ya, jangan pertanyaan, saran kritik aja, saran kritik. Atau komentar. Nggak berani kritik, nggak berani saran. Ngapa Pak Dedi? Kenapa? Takut dibalas. Takut dibalas. Ya. Baca kan kau, Ded? Apa lanjut dulu Pak? Ini Pak, kelompok A. Oh, lanjut kelompok A dulu. Oke. Baik, kita lanjut kelompok A. Nanti, atau saya tanggapi dulu ya. Saya tanggapi dulu biar satu-satu ya. Ya. Ya, Bapak. Ya, baik. Terima kasih kepada kelompok ganjil, kelompok genap. Terima kasih kepada kelompok genap yang telah bekerja keras ya, bersusah payah lah, gitu ya. Tapi tidak melalui perjuangan dan air mata, ya menyusun tugas kelompok 2 ini bagus sekali. Di awal tugas yang saya berikan adalah Bapak Ibu diminta untuk mencari artikel atau video yang menurut Bapak Ibu rendahnya penerapan etika dan integritas ya kepemimpinan Pancasila di unit kerja tersebut atau di organisasi tersebut. Nah, kelompok 2 ini mengambil artikel tentang praktek korupsi, kolusi, dan nepotisme, itu artikelnya. Nah, itu dia mengambil artikel itu, kemudian artikel itu dibahas oleh kelompok 2, dan inilah hasil pembahasannya. Ya. Oke, kita kasih hapus dulu untuk kelompok 2. Iya. Kita kasih tepuk salut dulu untuk kelompok 2. Cakep. Iya. Kalau tepuk salutnya begini Bu Jenny dan semuanya. Kalau kata saya tepuk salut, prok prok prok, salut salut, prok prok prok, salut salut, prok prok prok, salut. Nah, gitu. Oke, kita praktek coba. Kita kasih tepuk salut untuk kelompok 2. Tepuk salut.
Gimana, Bu? Salut. 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 Iya, 2 bintang salutnya ya. Iya, Baik. ada Pak Bintang, ada 2 bintang. Oh, iya, ada Pak Bintang. Karena di kelompok itu ada Pak Bintang ya. Iya. Oke. Baik. Bapak Ibu, menarik sekali apa yang dibahas oleh kelompok B ya atau kelompok yang nomor genap ini berbicara tentang KKN. Memang tidak kalau kita berbicara tentang ini kan tidak ada habis-habisnya gitu ya. Ya, tidak ada habis-habisnya. Tapi dengan harapan dengan kita diskusi seperti ini paling tidak kita bisa meminimalisir atau bisa syukur-syukur kita bisa mencegah ya. Oke, karena eh, sepertinya ini sudah ibarat penyakit itu sudah kronis ya. Iya, sudah kronis ya. Nah, kita melihatnya dari perspektif pembelajaran kita, tema pembelajaran kita, agenda pembelajaran kita kepemimpinan Pancasila dan nasionalisme. Ya, bagus sekali yang dikatakan hasil diskusi kelompok 2 ini, dia mengatakan kalau kita lihat penyebabnya itu ya, akar masalah penyebabnya itu adalah intinya pada menurut kelompok 2 ini pemahaman terhadap atau penerapan dari etika dan integritas. Nah, etika dan integritas. Jadi Bapak Ibu kalau kita berbicara tentang etika, kita berbicara tentang dia semacam nilai dan nilai itu kalau nilai itu kan kesepakatan bersama. Nah, jadi kesepakatan bersama. Misalnya gini, misalnya Bapak Ibu di instansi Bapak Ibu ada nilai-nilai yang ditaati oleh organisasinya. Ya, misalnya Pak Agus ya, Pak Agus tadi misalnya di tempat Pak Agus di lapas Pak Agus ya. Misalnya di lapas Muara Enim kalau nggak salah, Pak Agus ya. Ya, Pak Agus di lapas Muara Enim itu ada nilai-nilai yang disepakati oleh warga di situ. Oke, nah itulah yang ya itu berhubungan dengan etika. Jadi berhubungan dengan apa yang do dan do's-nya, do dan don'ts-nya ya, do's dan don'ts-nya, apa yang ditaati dan apa yang tidak boleh dilakukan. Oke, nah itu berbicara dengan nah menurut kelompok 1 ini yang perlu dipertegas, pemahaman inilah yang perlu dipertegas. Jadi kalau saya menangkapnya itu kelompok 2 ini beranggapan bahwa etika itu bukan hanya suatu teori, bukan hanya suatu harus dipahami, tapi yang paling penting adalah harus diimplementasikan. Nah, kira-kira begitu ya Pak Agus Bujeni dan yang lainnya Pak Andi kelompok Ya, Pak. di ya seperti itu. Jadi saran kelompok 2 ini sudah nyambung. Dia mengatakan penyebabnya adalah tidak memiliki etika. Sehingga kelompok 2 ke bawah lagi ini ada solusi tadi. Ada solusi tadi dia mengatakan perlu adanya penguatan. Nah itu tuh ya adanya revolusi mental dalam rangka pembangunan karakter agar etika dan integritas ini. Nah jadi menyambung ya. Jadi apa yang dianalisis oleh kelompok 2 ini penyebabnya adalah etika dan integritas. Solusinya dia memperkuat itu melalui kegiatan revolusi mental. Ya, saya kasih hapus lah ya. Jadi konteks dia. Nah, itu yang saya maksudkan. Itu konteksnya. Ini jadi pembelajaran kita semua ya. Jadi bukan hanya di kelompok 2, bagi kita semua bahwa kita pentingnya untuk memelihara atau mengimplementasikan etika dan integritas ini. Nah, gitu. Nah, berbicara tentang integritas, jadi tadi di kelompok 2 juga sudah memaparkan apa sih integritas itu. Ada tadi ya Bu Jenny, kalau saya baca tadi ada Bu Jenny ya, ada gitu. Di bawah lagi kayaknya. Di atas ya betul. Nah itu. Ya, jadi integritas. Jadi bagaimana gambaran diri katanya. Nah, integritas ini berhubungan dengan konsistensi Bapak Ibu. Berhubungan dengan konsistensi. Konsistensi apa? Konsistensi artinya apa yang sudah kita niatkan, yang kita masukkan di nilai-nilai tadi, nah itu kita laksanakan. Oke, jadi kita berbicara tentang integritas ini, kita berbicara tentang kesesuaian atau harmonisasi lah ya. Kesesuaian antara apa yang sudah kita niatkan, apa yang kita ucapkan dan apa yang kita lakukan. Nah, seperti itu ya. Nah, itu kalau di kelompok 2 tadi mengatakan ada dari perilaku dan tindakan, betul sekali. Nah, perwujudannya manifestasinya itu ada di perilaku dan tindakan. Bagaimana perilaku dan tindakan kita selaku aparatur sipil negara, nah, khususnya Bapak Ibu yang duduk di jabatan pengawas, bagaimana Bapak Ibu seorang pemimpin pengawas dalam jabatan pengawas itu, bagaimana Bapak Ibu berperilaku itu menunjukkan integritas dari Bapak Ibu selaku pejabat pengawas.
Nah, seperti itu. Jadi betul sekali di kelompok dengan mengatakan bahwa perilaku kemudian ada konsistensi dengan ucapan dan keyakinan. Kalau saya tadi bilangnya niat, ya, yang dari hati. Nah, jadi kalau kita itu bekerja dari hati ya Bu Jenny ya, bekerja dari hati. Ya, dari hati kita. Iya, hati kita mengatakan ini, kita melakukan, dan kita mengucapkan, kita juga melakukan itu. Nah, gitu. Nah, kenapa integritas betul sekali yang dikatakan oleh kelompok dua ini? Kenapa integritas itu sangat penting dalam dalam kembali ke topik yang dibahas adalah KKN ini? Ya, nanti integritas ini bisa menumbuh kembangkan budaya anti korupsi. Kalau kita berbicara anti korupsi, ada 9 nilai yang berhubungan dengan anti korupsi, dan 9 nilai itu menunjukkan integritas kita selaku aparatur sipil negara. Ya, oke, jadi perilaku perilaku anti korupsi itu atau sifat anti korupsi itu ada 9, ada jujur, peduli, mandiri, disiplin, tanggung jawab, berani. Nah, gitu. Nah, itu nilai-nilai dari anti korupsi. Nah, nilai-nilai ini dijauhi dari integritasnya, integritas ya. Oke, karena bahasan kita pas sekali nih, bahasan kita berhubungan dengan etika dan integritas kepemimpinan Pancasila. Nah, terakhir, tanggapan saya untuk kelompok 2 ini, ya kelompok 2 juga sudah mengaitkan dengan kepemimpinan Pancasila. Tadi dijelaskan oleh Pak Agus bahwa kepemimpinan Pancasila itu adalah seorang pemimpin yang eh, integritasnya, yang tindak tanduk perilakunya itu dijiwai oleh nilai-nilai yang ada dalam sila-sila dari Pancasila. Nah, kalau tidak salah tadi saya mengucapkan dengan kata lain, kira-kira maksud Pak Agus sebagai juru bicara seperti itu ya Pak Agus ya, bahwa kita sebagai pengawas, pejabat pengawas, Bapak Ibu sebagai pejabat pengawas ini, tindak laku, tindak tutur, dan tindak laku Bapak Ibu dijiwai oleh nilai-nilai yang terkandung dalam nilai-nilai Pancasila. Ya, misalnya di situ ada nilai ketuhanan, seperti yang katakan kemarin kan, ada nilai ketuhanan, ada nilai kemanusiaan, nilai persatuan, nilai kerakyatan, dan nilai keadilan. Nah, kalau Bapak Ibu perilaku, tindak tutur dan tingkah lakunya itu dijiwai oleh nilai-nilai ini, nah bisa tadi untuk mengatasi kembali ke topik yang diangkat oleh kelompok 2 ini, ya berhubungan dengan masih adanya atau ya masih tingginya, kalau masih adanya itu apa ya, perilaku KKN ini. Oke, baik Bapak Ibu, sebelum kita lanjutkan ke kelompok ganjil, ada yang mau menanggapi tentang hasil diskusi kelompok 2? Silakan. Baik dari anggota kelompok 2 itu sendiri maupun dari anggota kelompok ganjil, kelompok 1. Ada? Kalau tidak ada, mari sama-sama kita kasih aplaus untuk kelompok 2. Bu Jenny, pimpin tepuk salut gimana Bu Jenny? Salut, salut. Salut. Salut, salut. Salut. Oke, terima kasih kelompok 2. Kita lanjut ke kelompok 1. Silakan kelompok 1. Kelompok 1, astronotnya siapa, jubirnya siapa? Tadi nunggu Pak Bayu, Pak Adit tadi. Terima kasih Bapak. Kami Ya. mencoba untuk memaparkan. Kalau tadi Pak Agus itu memaparkan terus kita terpapar itu kayaknya Pak. Langsung ngerti, langsung masuk semua itu Pak. Nah di sini kami mencoba untuk memaparkan saja Pak. Mencoba yang sebenarnya tadi persiapannya kita sangat singkat, namun kami mencoba untuk menampilkan secara maksimal. Dalam hal ini kami mencoba mengambil judul penguatan etika dan integritas aparatur dalam mencegah penyakit birokrasi. Next. Birokrasi, kita sudah sama-sama tahu hal-hal yang melatar belakangi, yaitu birokrasi pemerintah, lalu pelaksana dari pemerintahan itu sendiri dan masyarakat. Tentu di Indonesia yang saat ini sebagai negara yang berkembang, pelayanan kepada masyarakat bisa dikatakan belum sempurna atau belum maksimal. Karena pelayanan yang disediakan pemerintah belum bisa dinikmati oleh seluruh lapisan masyarakat. Next. Kajian pustaka tentang etika birokrasi. Etika birokrasi itu sendiri dalam penyelenggaraan pelayanan publik, kita tentu punya SOP, Pak. Kita punya standarnya yang dijadikan pedoman dalam pelaksanaan kegiatan
dalam pelayanan terhadap masyarakat. Lalu integritas dari petugasnya itu sendiri. Jadi hal-hal yang menyebabkan etika, integritas saat ini terus menjadi sorotan publik. Tuntutan publik atau tuntutan masyarakat tentu menginginkan petugas yang memiliki integritas yang tinggi. Lalu hal yang menjadi penyakit atau patologi dari birokrasi, rendahnya kepercayaan masyarakat terhadap pelaksana dari kegiatan itu sendiri. Lalu seringnya birokrasi yang menyelewengkan kekuasaan atau menggunakan kepentingan-kepentingan pribadinya untuk kepentingan umum. Next. Lalu tujuan dari penelitian ini sendiri adalah menginvestigasi dan menganalisa langkah-langkah atau strategi-strategi yang dapat diterapkan untuk meningkatkan etika dan integritas di kalangan aparatur pemerintah. Jadi tujuan penelitian ini sendiri dikhususkan kepada bagaimana cara kita untuk merubah pola berpikir, pola bekerja agar dapat meningkatkan pelayanan terhadap masyarakat. Adapun penyebab dari penyakit-penyakit birokrasi ini sendiri diawali dari yang paling utama adalah rekrutmen. Kita sama-sama ketahui bahwa dari proses rekrutmen ini adalah proses awal terbentuknya orang-orang sebagai pelaksana dari birokrasi itu sendiri. Tidak menutup kemungkinan ada celah dan ada hal-hal yang tidak baik dalam perekrutan itu sendiri. Lalu ada biasnya kepentingan politik. Ada bias kepentingan politik di sini. Ada terkadang pemerintahan mengikuti bagaimana dunia politiknya. Kalau saat ini politiknya seperti apa, ya pemerintahan pun pasti seperti itu. Lalu ketidakmampuan untuk membedakan mana nih yang kepentingan organisasi dan kepentingan yang pribadi. Terus konflik loyalitas. Ketika kita tidak satu visi, satu A, satu B bersama pimpinan, maka kita tidak akan pernah ikut di dalam alur dan jalur kepemimpinan seorang pemimpin itu. Lalu gaya hidup materialistik dan hedonis. Ketika kita dihadapkan oleh keinginan dan kemampuan, maka kita pasti akan memaksakan dan melakukan segala sesuatu yang bertentangan dengan peraturan-peraturan yang telah berlaku. Terus lemahnya penegakan hukum. Karena ketika kita mencoba membuat pimpinan senang, pimpinan bagus, maka hukum pun akan menjadi lemah. Karena segala sesuatu pasti diatur oleh pimpinan. Dengan kata lain, anak buah pasti ngikut Bapak. Lanjut. Iya. Lanjut. Lalu untuk penguatan etika dan integritas seorang aparatur, tentu ini dibutuhkan area-area perubahan. Justru khususnya di kita, di Kementerian Hukum dan HAM, area perubahan itu meliputi 7 area perubahan. Organisasi, tata laksana, sumber daya manusia, peraturan perundang-undangan, pengawasan, pelayanan publik, dan budaya kerja. Organisasi itu sendiri adalah organisasi yang tepat fungsi dan ukuran. Jadi dengan kata lain, organisasi yang terbentuk itu memang sesuai dengan fungsinya. Bukan berarti orang yang tidak memiliki kemampuan itu melaksanakan kegiatan yang beda. Lalu tata laksana merupakan sistem atau proses dan prosedur kerja yang jelas, efektif, efisien, dan terukur. Jadi dengan kata lain, setiap orang yang melaksanakan kegiatan itu sudah dibekali dengan ilmu-ilmu pengetahuan dan hal-hal yang memang dia siap dan mampu untuk melaksanakan kegiatan itu. Sumber daya manusia, SDM aparatur yang memiliki integritas, netral, kompeten, dan profesional. Lagi-lagi di sini berbicara masalah integritas. Tentu sudah barang pasti berbicara masalah integritas, tujuan akhirnya adalah pelayanan publik. Tujuan akhirnya adalah masyarakat. Yang diinginkan adalah rasa keadilan, rasa di mana memihak kepada rakyat. Tentu mengedepankan rasa persatuan dan nilai-nilai kemanusiaan. Dan ini berkesimpulan pada satu, bahwa seorang petugasnya bila memiliki integritas dan rasa ketuhanan yang tinggi, maka integritas itu akan terbentuk dengan sendirinya. Mindset kerja dan cara berpikir dan cara kerja itu terbentuk dari bagaimana dia mengenal
sosok Tuhan pada dirinya, dan kembali kepada bagaimana melayani masyarakat. Lalu peraturan perundang-undangan, regulasi yang lebih tertib dan tidak tumpang tindih dan kondusif. Kadang-kadang antara juklak dan juklis serta peraturan yang mengaturnya itu saling tumpang tindih, Pak. Hal ini mengingatkan kita bahwa ada aturan yang seharusnya mengatur lebih jelas, tapi bahkan untuk menutupi untuk peraturan yang di atasnya. Lalu pengawasan, meningkatkan penyelenggaraan pemerintah yang bersih dan bebas dari KKN. Untuk pengawasan ini sendiri, terkadang terkesan ada pihak-pihak lain yang harus memberikan pengawasan yang berbeda. Memang di suatu institusi ada yang namanya inspektorat, tapi kita butuh instansi lain sebagai pencerminan apakah yang dilakukan bahwa institusi dari dalam secara internal itu sudah dipandang baik oleh institusi lain di eksternal dari luar kita, Pak. Lalu pelayanan publik. Pelayanan publik berupa pelayanan prima sesuai dengan harapan dan kebutuhan masyarakat serta akuntabel. Mengenai pelayanan publik sudah jelas bahwa sasaran kita adalah masyarakat. Bagaimana masyarakat terpuaskan dengan pelayanan itu, bagaimana masyarakat dapat menilai bahwa apa yang telah dilakukan sudah sesuai dengan standar operasional prosedurnya. Lalu budaya kerja. Budaya kerja ini adalah birokrasi dengan integritas dan kinerja yang tinggi. Seperti yang tadi saya sampaikan, budaya kerja itu meliputi dua hal, pola pikir dan pola kerja. Jadi bagaimana cara kita berpikir dan bagaimana cara kita bekerja. Tentu kita berpikir adalah untuk bagaimana melaksanakan kegiatan itu sesuai dengan peraturan yang telah berlaku. Next. Kesimpulan dari apa yang tadi kami sampaikan bahwa pembangunan saat ini memerlukan tatanan birokrasi yang ideal, ditunjang dengan SDM yang profesional, bersih, berwibawa, dan bebas dari KKN. Tentu tidaklah hal yang mudah. Seperti yang tadi disampaikan bahwa dimulai dari rekrutmen, dimulai dari pelaksananya itu sendiri, dimulai dari bagaimana prosesnya, dimulai dari bagaimana melaksanakannya, serta hasilnya. Dan sudah barang tentu ini perlu adanya evaluasi dari apa yang telah dilaksanakan. Seluruh manajerial kegiatan itu harus ada evaluasi. Dan evaluasi ini sifatnya mengikat, baik secara internal maupun secara eksternal. Oleh karena itu, perlu adanya penguatan etika dan integritas para aparaturnya, sehingga mampu menempatkan tanggung jawab moral dalam menjalankan tugas. Dengan kata lain, apapun yang kita lakukan bukanlah untuk kepentingan pribadi. Apapun yang kita laksanakan bukan untuk kepentingan organisasi, bukan untuk kepentingan organisasi semata, tetapi untuk demi kepentingan rakyat, demi kepentingan rasa persatuan, rasa keadilan, dan demi nilai-nilai kemanusiaan yang didasarkan atas ketuhanan yang Maha Esa. Mungkin itu saja yang dapat kami sampaikan, karena persiapannya kurang matang, mungkin hanya seperti yang dapat kami lakukan, yang dapat kami tampilkan. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Pak Dedi yang telah memaparkan hasil diskusi tugas kelompok dari kelompok ganjil, kelompok 1 atau kelompok A. Silakan dari kelompok B atau kelompok genap, silakan ada komentar, saran, atau kritik terhadap hasil diskusi kelompok A ini atau kelompok 1. Silakan. Atau berikan pendapatnya gimana? Izin Bapak. Ya, silakan Pak Agus. Baik, terima kasih untuk kesempatannya Bapak. Yang pertama, kami ucapkan terima kasih atas paparnya, sudah sangat baik Pak Dedi dan kawan-kawan tuh dari kelompok 1. Memang benar-benar paham tentang bagaimana pelayanan yang terbaik, bagaimana integritas yang baik, sehingga nanti insya Allah kita dalam melaksanakan tugas kita, kalau semuanya sudah dapat memahami, kita dapat melaksanakan tugas kita dengan baik. Di sini dijelaskan oleh Pak Dedi, Pak, di sini ada 6 area perubahan ditambah 2. Kalau di pembangunan zona integritas itu ada 6 area perubahan, ditambah ada tadi 2, jadi menjadi 8 area perubahan yang dilakukan. Ini akan menjadi lebih baik, mulai dari manajemennya, tata laksananya, kemudian akuntabilitasnya, kemudian terus
bagaimana peningkatan pengawasan, bagaimana peningkatan pelayanan. Jadi kami sangat setuju apa yang dipaparkan oleh kelompok satu ini, benar-benar luar biasa menurut kami, dan ini mendapat pengalaman, mendapat ilmu bagi kami untuk dapat melaksanakan tugas. Terima kasih untuk kelompok satu atas paparannya. Mudah-mudahan tetap semangat kita di dalam mengikuti PKP ini di bawah bimbingan coach kita yang luar biasa. Terima kasih Bapak. Oke, baik. Terima kasih Pak Agus yang telah memberikan tanggapannya, komentarnya. Iya, jadi Pak Dedi presentasinya gak kalah nih sama Pak Agus. Semangat juga ya Pak Dedi ya. Iya. Ada lagi tanggapan? Baik, kalau tidak ada, menarik ya, menarik pembelajaran kita hari ini. Kenapa saya bilang menarik? Karena kita mengangkat dua tema, Bapak Ibu, ada dua kelompok dan temanya berbeda. Ya. Tema yang dibahas itu berbeda. Yang kalau kelompok satu tadi berbicara tentang KKN, korupsi, kolusi, nepotisme. Nah, kalau kelompok satu ya, kalau kelompok satu ini membahas tentang patologi birokrasi. Iya, patologi birokrasi. Mungkin ini memang apa ya, sudah dekat sekali dengan dunia kita yang duduk dalam birokrasi. Ya, berbicara tentang patologi birokrasi, kita berbicara tentang apa ya? Kalau dalam kedokteran itu patologi itu penyakit ya Pak Dedi ya, dan yang ke kelompok satu tadi ya. Jadi berbicara patologi itu hubungannya ke penyakit ya. Jadi menurut kelompok satu ini ya berbicara tentang penyakit-penyakit yang ada di dunia birokrasi. Ya, dia mengambil dasarnya itu dia mengambil dari beberapa, kalau di kelompok dua ini, kelompok satu ini ada 3 artikel nih. 3 artikelnya berbicara tentang patologi birokrasi sepertinya. Jadi diambil dari inspirasinya dari 3 artikel ini. Jadi setelah mereka mendiskusikan 3 artikel ini, inilah hasil yang didapatnya. Ya. Jadi berbicara tentang patologi birokrasi atau penyakit-penyakit birokrasi. Tadi di kelompok satu dikatakan ya ada 2. Sebenarnya mungkin banyak, kelompok satu ini mau menyatakan banyak ya, tapi mungkin karena ya biar yang paling banyak saja yang umum gitu ya. Jadi ada 2 di kelompok satu. Kelompok satu mengatakan bahwa ada 2 patologi birokrasi, penyakit birokrasi kita. Yang pertama itu rendahnya kepercayaan. Ya, masyarakat kita sudah kepercayaan masyarakat terhadap kita di dunia birokrasi ini masih rendah katanya, belum tinggi itu. Yang kedua katanya para birokratnya itu masih ada penyelewengan kekuasaan. Jadi ini menurut kelompok 2 ya, kelompok satu ini ada dua patologi birokrasi yang dibahas di kelompok satu ini. Nah, berbicara tentang rendahnya kepercayaan masyarakat dari penyebab yang pertama tadi, ya, berbicara tentang rendahnya kepercayaan masyarakat, Bapak Ibu, itulah sekarang yang sedang digalakkan oleh kita, oleh yang ngurus kita BKN ya, oleh yang di BKN bersama dengan LAN ya. LAN itu sebagai yang punya wewenang untuk penyelenggaraan pelatihan, bahwa sekarang ini ditanamkan nilai-nilai profesi PNS atau nilai-nilai dasar PNS. Mungkin Bapak Ibu yang pernah punya bawahannya CPNS dan ikut latsar, Bapak Ibu jadi mentor, mungkin sudah dibahas tentang itu, tentang nilai-nilai itu penekanannya dimulai dari yang CPNS itu ya, dari CPNS itu nilai-nilai dasar PNS yaitu berakhlak. Mungkin pernah di Payung itu kan ada tuh berakhlak. Berakhlak itu singkatan dari orientasi pelayanan, akuntabel, ya, kompeten, harmonis, loyal, adaptif, dan kolaboratif. Nah, jadi diharapkan apa? Diharapkan dengan diterapkannya nilai-nilai ini, maka diharapkan nanti akan muncullah apa yang disebut dengan employer branding, Bapak Ibu. Nah, kalau Bapak Ibu lihat di tayangan, mungkin ada di tayangan nanti di tayangan atau di bahan tayang ataupun di modul ada tulisan
bangga melayani bangsa. Itu adalah employer branding kita, Bapak Ibu. Diharapkan dengan diterapkannya nilai-nilai berakhlak ini, maka kita selaku ASN itu nanti di mata masyarakat beranggapan kepada kita itu bahwa kita ASN yang bangga melayani bangsa. Nah, gitu. Itu employer brandingnya. Mungkin Bapak Ibu pernah mendengar istilah ada personal branding ya, personal branding. Itu bagaimana image orang terhadap pribadi orang lain. Nah, seperti itu. Jadi misalnya kalau saya tanya Bu Jenny misalnya, Bu Jenny kalau menurut Bu Jenny Pak Agus itu gimana? Nah, gitu. Mana Pak Bu Jenny? Menurut Bu Jenny itu Pak Agus itu orangnya gimana Bu Jenny? Ya, kalau menurut saya sampai saat ini baik-baik saja, Pak. Oh, baik-baik saja. Baik-baiknya dari di mana? Di mana? Ya, baik-baik saja ya istilahnya masih belum Orangnya gimana? Orangnya gimana? Apa orangnya bla 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 apa gitu? orangnya ceria, Mhm. Ceria ya. eh, ya Oke. bersahabat kayaknya, kompeten. Ya, sebentar ya. Oke. Jadi Ya, ada tiga poin yang dikatakan Bu Jenny tentang Pak Agus. Ada ceria, bersahabat, dan kompeten. Nah, ketiga hal itu adalah personal branding Pak Agus di mata Bu Jenny. Nah, itu. Jadi mungkin Pak Bayu atau Pak Anbari atau Pak Adep atau Pak Bintang atau Pak Andep yang lainnya, Pak Dede atau Pak Ari atau Pak Alan yang lainnya punya branding tersendiri terhadap Pak Agus. Nah, sah-sah saja. Nah, itu branding itu bukan dibuat-buat, artinya memang diciptakan oleh Pak Agus, oleh Pak Agus dan itu terbaca. Oh, jadi misalnya selama 2 hari pertemuan ini Bu Jenny melihat bahwa Pak Agus itu orangnya misalnya yang ceria. Nah, itu. Nah, jadi bukan bukan Bu Jenny bukan mengada-ngada. Nah, itu yang disebut dengan personal branding. Itu yang disebut dengan personal branding. Nah, hubungannya saya ngasih contoh personal branding, hubungannya ke kita selaku ASN ini diharapkan nanti masyarakat punya branding juga dengan kita selaku ASN ini. Apa brandingnya? Itu adalah bangga melayani bangsa. Oh, enak ya berurusan dengan misalnya kantor imigrasi di mana di Pak Adep ya Pak Adi, ya di kantor imigrasi misalnya di tempat Pak Adep misalnya. Kenapa? Oh, orangnya itu apa ya? Sepertinya dia memberikan pelayanan prima seperti itu. Mungkin orangnya kompeten, ya, kemudian orangnya loyal dan seperti kelihatan di situ. Maka masyarakat menilai bahwa employer ASN yang ada di misalnya di tempat Pak Adep itulah kelihatan bahwa ASN itu bangga melayani bangsa. Nah, itu gitu. Jadi itu yang ditumbuhkan. Ini kita berhubungan dengan apa yang disampaikan oleh kelompok satu tadi mengatakan bahwa rendahnya kepercayaan masyarakat dan ini yang dibangun, ini yang dibangun. Ini yang dibangun. Ya kita akan mengubah image, mengubah image atau kepercayaan masyarakat terhadap kita bahwa kita itu seorang PNS itu PNS yang ASN itu ASN orang yang minta dilayani gitu. Kemudian dalam memberikan pelayanan dia pilih-pilih kasih seperti itu. Membeda-bedakan dan itu tidak tidak itu yang mau ditanamkan oleh termasuk lembaga pelatihan kita ini ya yang dikomandai oleh LAN bahwa kita ini harus selalu menumbuh kembangkan branding bangga melayani bangsa itu dengan melalui penerapan dari berakhlak tadi ya. Karena salah satu dari berakhlak itu nilai berakhlak adalah harmonis. Jadi harmonis itu bagaimana kita menciptakan lingkungan harmonis di lingkungan kerja kita. Dalam arti kata kita tidak membeda-bedakan masyarakat siapapun yang meminta pelayan di tempat kita tidak membeda-bedakan misalnya berdasarkan sara, tidak kita bedakan berdasarkan suku, agama, ras antar golongan. Oh ini satu suku dengan saya, oh ini satu agama dengan saya. Tidak seperti itu, tapi kita memberikan perlakuan yang sama sesuai dengan standar pelayanan yang sudah kita buat atau nilai-nilai tadi yang kita kembali ke kelompok 2 tadi. Ya, gitu. Jadi itu. Nah, itu yang dibahas oleh kelompok 1, penyebabnya itu katanya rendahnya kepercayaan masyarakat, kemudian nah, kalau ini menyelewengkan kekuasaan ini kita kembalikan lagi ke salah satu yang tadi yang ke kelompok Bu Jenny tadi ya, kelompok Pak Agus tadi ya. Ya, biasa penyelewengan kekuasaan ini itu bibit-bibit munculnya KKN seperti itu. Ya, munculnya bibit-bibit KKN. Oke, jadi kita kembali ke kelompok 2 ini, kelompok 1 juga sudah melihat ada beberapa penyebab kata Pak Dedi tadi
penyebab yang dimulai dari rekrutmennya. Kenapa? Katanya rekrutmennya itu sekarang ini sudah perlahan-lahan sudah berubah. Kalau dulu belum sepenuhnya melakukan merit system, sekarang sudah menerapkan merit system, ya. Merit system ya, bukan bukan merit menikah itu ya. Itu merit juga kan. Are you married? Nah, itu. Jadi ini meritnya pakai T. Kalau menikah itu kan D kan. Iya. Oke. Jadi benar sekali yang dikatakan oleh kelompok satu tadi yang di juru bicaranya Pak Deddy bahwa dimulai dari merit system. Kalau Bapak Ibu lihat sekarang, misalnya pengadaan CPNS sekarang kan sudah menggunakan disebut dengan CAT ya, yang pakai CAT ya. Iya, CAT itu bukan berarti mereka ujiannya tentang kucing menguncing. CAT itu bukan kucing ya. Iya, CAT itu apa? Computer Assisted Test. Nah, jadi tesnya dari pengadaan rekrutmen itu sendiri sudah menggunakan CAT. Nah, ya sudah Computer Assistant, Computerized Assistant Test. Nah, di mana calon ASN yang ikut tes itu sudah langsung melihat berapa sih nilainya, kemudian apakah dia layak untuk ikut tahapan berikutnya. Nah, itu dia langsung. Jadi tidak ditutup-tutupin. Itu salah satu penerapan dari merit system, ya, itu penerapan dari merit system. Dan juga di Kementerian Hukum HAM mungkin sama ya. Kalau kami di Pemda ini kan ada yang disebut istilahnya dengan lelang jabatan atau misalnya sama di jabatan pejabat pimpinan tinggi ya, di mana itu diumumkan secara terbuka, siapa berminat silakan memasukkan persyaratan untuk ikut lelang jabatan seperti itu. Itu juga termasuk salah satu implementasi merit system. Nah, mudah-mudahan kalau ini tidak terkontaminasi, artinya memang diadakan ya sesuai dengan aturan-aturannya. Nah, kembali lagi ke kelompok satu tadi, mudah-mudahan nanti bisa untuk mengatasi apa tadi ya, patologi birokrasi, nah, menyembuhkan patologi birokrasi yang dikatakan oleh kelompok satu tadi. Ya, banyak sekali ya, ya dari pengadaan tadi ya Pak Dedya, dari pengadaan, dari rekrutmennya, kemudian dari ada konflik loyalitas, kemudian ada yang menarik juga ada gaya hidup hedonis ya. Gaya hidup hedonis itu kalau yang saya tahu itu gaya hidup hedonis itu adalah gaya hidup di mana orang itu uh, terlalu apa ya, mengejar kepentingan materi, terlalu membanggakan materi. Jadi mereka orang yang hedonis itu beranggapan bahwa kebahagiaan itu hanya berhubungan dengan materi gitu. Ya gitu ya. Itu yang hedonis. Itu ya, jadi berhubungan dengan materi gitu. Jadi ini juga yang dikatakan oleh kelompok Pak Deddy tadi bahwa ini juga bisa menyebabkan patologi birokrasi. Ini juga merupakan salah satu patologi birokrasi. Oke, baik Bapak Ibu, terakhir dari kelompok satu tadi sudah penyebab, ada juga dia solusi yang ditawarkan ya. Jadi solusi untuk mencegahnya itu untuk mencegah atau untuk mengobati itu tadi ya ada beberapa solusi yang ditawarkan ya. Jadi kelompok satu mengatakan ada beberapa solusi daripada intinya solusi itu adalah adanya perubahan. Kelompok satu tadi menginginkan kita untuk berubah, ya, untuk melakukan perubahan. Nah, perubahan ini ada beberapa area dari kelompok satu tadi, ada beberapa area. Jadi kalau kelompok satu tadi mengatakan kalau tidak salah ada sekitar 7 atau 6 tadi, ada 7 atau 6 tadi yang mengatakan ada perubahan. Nah, salah satunya adalah perubahan pelayanan. Nah, perubahan pelayanan. Nah, inilah ruh dari pembelajaran PKP sebenarnya Bapak Ibu. Jadi kita kasih aplaus juga sih kelompok satu sudah paham adanya perubahan pelayanan, dan itulah Bapak Ibu ikut PKP ini salah satunya itu bagaimana menjadi seorang seperti kesaksian kemarin ya, sudah memiliki jiwa kepemimpinan pelayanan ya, kepemimpinan pelayanan, di mana Bapak Ibu dimulai dari PKP ini Bapak Ibu nanti akan mengadakan perubahan sehubungan dengan peningkatan kualitas pelayanan yang ada di organisasi Bapak Ibu. Nah, seperti itu. Jadi kelompok ADD ini sudah membaca ya, sudah membaca bahwa salah satu kegiatan kita PKP ini yaitu tadi untuk melakukan perubahan yang guna mengatasi atau membasmi dari patologi birokrasi tadi.
adanya perubahan Bapak Ibu yang dulu di tataran pejabat pengawas atau dulu namanya eselon 4, maka Bapak Ibu diharapkan nanti bisa melakukan perubahan di organisasinya, terutama dalam perubahan untuk meningkatkan kualitas pelayanan publik. Ya, nanti kita akan bicara lebih banyak tentang perubahan ini di agenda 4 Bapak Ibu ya. Agenda 4. Nah, hubungannya ke agenda 1 dari kelompok 1 ini saya menangkapnya bahwa patologi birokrasi ini walaupun ada beberapa solusi, tadi ada beberapa solusi, ada beberapa penyebab, intinya adalah kembali kepada bagaimana Bapak Ibu selaku pejabat administrator itu memiliki jiwa kepemimpinan Pancasila. Kembali lagi ke apa yang dikatakan oleh kelompok Pak Agus tadi, bahwa kepemimpinan Pancasila itu pemimpin yang tindak tanduknya dijiwai oleh nilai-nilai yang terkandung dalam Pancasila. Jadi saya senang sekali diskusi kita hari ini ya, paparan dua kelompok hari ini nyambung, ada sambungannya. Jadi walaupun kelihatannya terkotak-kotak dua kelompok, tapi temanya sama, dia tetap nyambung ke pembelajaran kita, pembelajaran agenda 1. Jadi kita kasih aplaus untuk kedua kelompok. Iya, terima kasih Bapak Ibu yang sudah diskusi dari kelompoknya. Baik, sekarang kita lanjutkan ke tugas individu, paparan tugas individu. Mungkin karena waktu kita tidak lama, ya tidak banyak, mungkin yang kita pilih random saja. Bapak Ibu silakan ditayangkan videonya yang tugas individu. Silakan Bapak Ibu siapa yang bersedia untuk sebagai volunteer ya, sebagai apa ya? Ya, ini sukarelawan, sebagai sukarelawan untuk memperlihatkan video tugas individunya. Siapa yang bersedia? Raise hand boleh atau langsung saja share screen. Pak Ade, Pak. Pak? Pak Andi. Pak Ade, Pak, imigrasi. Oh, Pak Adep. Ya. Silakan Pak Andi dulu, Pak Andi. Silakan Pak Andi dulu. Tadi saya sudah nyebut nama Pak Andi karena iya, Pak Andi udah siap. Bentar, Pak. Ini kayaknya Share Pak screen. Adep dengan Pak Agus ini kayaknya sudah saling kenal ya. Tadi kalau Palembang itu saling kola dia. Iya, silakan Pak Andi. Ade itu, Pak. Oh gitu. Jadi tidak bisa melawan ya Pak Agus ya, Pak Adep tidak bisa melawan Pak Agus ya. Kualat ya. Malat dia, Pak, kalau melawan. Oke. Silakan Pak Andi videonya. Bentar, Pak. Lagi share screen, Pak. Oke, silakan. Nggak apa-apa, Pak. Ya, tadi. Cara gimana? Bapak buka dulu videonya, Pak. Tutup dulu share screen-nya. Bapak buka videonya. Tutup dulu, Pak. Yang share screen-nya tutup dulu, di stop. Ya, di stop dulu. Yang tanda merah itu diklik dulu, Pak. Klik tanda merah. Nah, nanti dia tutup kan. Nah, Bapak jangan share screen dulu, buka dulu videonya, Pak. Bapak buka dulu videonya. Nanti baru share screen lagi. Yang ininya di stop dulu, Pak. Saya stop dari sini, Pak. Ya, mohon maaf, Pak. Saya stop dari sini. Nah, Bapak buka dulu video Pak Andi, coba. Pak Andi buka videonya, sudah? Buka videonya di laptop. Nah, oke. Ininya Pak Andi, suaranya Pak Andi ada itu share sound itu. Ada share sound itu, ada itu kan? Di pilihan ketika kita proses. Nah, nanti Bapak klik yang itu, share kan dikasih centang. Nanti muncul suaranya. Mana share screen? Share screen. Share soundnya. Ya, oke, silakan. Ya. Yang bisa dibantu oleh staffnya ya. Share sound, Mas. Mas share screen, nanti Mas klik ada pilihan share sound. Atau Masnya tutup dulu, Mas. Masnya tutup dulu share screen-nya. Ulang lagi share screen, ulang dari awal. Video aja.
Nanti ada suaranya nanti. Oke, nama. Oke Mas, coba Mas di share screen Mas. Di share screen nanti ada pilihan share sound. Nah itu ada share sound di sebelah kiri. Ketika Mas share screen ada klik dulu yang share sound Pak Andi. Baru share. Klik dulu share sound, kasih centang. Klik nanti akan muncul centang. Bapak baru share ke video tadi. Gitu. Ya suaranya juga kedengaran kami bisa mendengar suaranya dari sini. Ya, kita suaranya search-nya nggak ada, Pak. Videonya enggak. Ya. Oh, untuk yang berikutnya mungkin kita minta siapa ya? Pak Alan ya. Pak Alan siap videonya Pak Alan ya. Nanti setelah Pak Andi ya. Bisa gitu. Ya Pak, coba diapain dulu Pak, bentar Pak. Oke. Atau sebentar nunggu Pak Andi, Pak Alan dulu nggak Pak? Nah, itu dong. Ya. Share layar, Pak. Ya, share nanti kan ada pilihan itu Pak. Sebelum ada pilihan kan sebelah kiri ada pilihan share sound. Suaranya ada. Ya, ada pilihan share sound. Nanti kan diklik aja nanti kan muncul centang ya. Share sound itu. Buka itu, Pak. Itu, Pak. Mantap. Kiri, Pak. Ada share itu, Pak. Buka video dulu. Udah. Oh, kontrol PS. Buka share screen, kemudian Pak, nah nanti kan sebelum Bapak klik videonya itu, Andi ada tulisan share sound di bawah itu. Kan ada share sebelah kanan, kan sebelah kiri ada share sound, Bapak klik itu. Oh iya, Baru klik videonya. share. Share. Nah, Kasih, Pak. videonya ada, Pak. Nah, ya. Oke, lanjut Pak. Oke, Pak. Ya, sambil Pak Andi cerita Pak Andi. Ya. Baik, Pak. Ini saya sedikit deskripsikan tugas pokok saya di Lapas kelas 2B Selat Panjang sebagai kepala seksi Binadik dan kegiatan kerja di Lapas. Ini adalah gambaran pertamanya saya akan memantau itu layanan kunjungan, ruang pendaftaran kunjungan bagi warga binaan setiap hari Selasa, Rabu, dan Kamis. Di sini saya memantau atau mengawasi setiap kegiatan baik petugas pelayanan maupun keluarga dari warga binaan. Di sini kami memberikan pelayanan setiap hari, Pak. Setiap hari Selasa, Kamis, Rabu, dan Kamis. Ini adalah gambaran dari Lapas kelas 2B Selat Panjang. Pak, kegiatan saya sehari-hari itu pemeriksaan di administrasi A atau B, mengecek data yang ada sebelum kita berikan kepada pimpinan. Terus saya juga melakukan pengecekan data di SDP, sistem database pemasyarakatan. Setiap hari saya akan memantau atau mengawasi data-data warga binaan, apakah ada perubahan, dan juga saya akan mengawasi pelaksanaan terhadap kegiatan pelatihan kepribadian, keterampilan kepribadian warga binaan, yang antaranya menjahit dan juga pembuatan kapal ini dibuat oleh warga binaan kita, Pak. Warga binaan nanti ini bisa dijual, Pak, jual ke pengunjung hasil karya warga binaan kita.
Dan juga ada peternakan ikan. Ikan di bagian samping lapas itu ada ikan mujair, dan juga saya akan memantau pelaksanaan bahan makanan bagi warga binaan, Pak. Ini adalah dapurnya, Pak. Di sini kita mengawasi pelaksanaan memasak warga binaan. Nah, di sini ada juga klinik. Saya akan memantau pengawasan terhadap warga binaan yang sakit. Ini kita lakukan setiap hari, Pak. Setiap hari, baik itu kita datangin ke blok ataupun mereka datang ke klinik. Ini ada tugas kita melakukan pengecekan. Nah, di terakhir ini kita lakukan pengawasan terhadap pembinaan kerohanian, Pak. Kiranya sholat, dan ada juga yang belajar membaca Al-Quran. Ini setiap hari, Pak, kita lakukan pengawasan di lapas Selat Panjang. Mungkin itu aja, Pak, dari kegiatan saya sehari-hari di lapas kelas 2B Selat Panjang. Terima kasih, Pak. Baik, terima kasih kepada Pak Andi Rahman. Mungkin saya saja komentarnya ya. Biasanya kalau saya tawarkan ke peserta kayak kelompok tadi, peserta tidak ada yang berani. Ya, bagus sekali Pak Andi videonya. Jadi videonya itu Pak Andi menggambarkan tentang jenis pelayanan ya. Jadi kalau saya melihatnya ada dua hal yang Pak Andi masukkan. Yang pertama adalah jenis gambaran tugas Pak Andi di unit kerja. Jadi apa saja tadi Pak Andi sudah menceritakan tugas-tugas Pak Andi ya, tugas-tugas Pak Andi. Kemudian jenis pelayanannya apa tadi, termasuk yang saya lihat yang terakhir tadi ada pelayanan tentang kesehatan, juga pelayanan tentang ibadah ya. Oke, seperti itu. Jadi ya menarik sekali untuk videonya Pak Andi ini. Cuma saya belum melihat profil organisasinya gimana. Mungkin Pak Andi bisa bercerita nanti kalau misalnya ada tugas lagi, tapi mungkin nggak usah diperbaiki lah ya. Ya nggak usah lah. Pokoknya kita kalau selesai hari ini selesai agenda 1, jangan dipikirkan lagi agenda 1 gitu ya. Iya. Karena Ya, Bapak Pak. akan masuk Ya. agenda 2. Jadi nggak usah ada perbaikan. Jadi ini komentar saya saja untuk kedepannya. Kalau ada tugas lagi seperti ini mungkin bisa nanti kan saya minta ada profil organisasinya Pak Andi. Bisa saja nih Pak Andi buat video singkat atau gimana tentang kondisi lapas itu, misalnya lapas itu bisa terletak di mana dan sebagainya gitu ya. Iya, itu. Tapi tadi sudah secara lisan sudah disampaikan oleh Pak Andi, cuma tidak tersampai dalam videonya ya. Nah, yang poin yang intinya dari tugas ini adalah bagaimana nanti Pak Andi mau mengaitkan tugas-tugas Pak Andi itu keterkaitan dengan tugas Pak Andi dengan agenda 1, dengan inti pemilik kita agenda 1. Tadi juga saya melihatnya belum terlihat. Itu Pak Andi ya. Itu komentar dari saya. Iya, nanti dikaitkan. Tapi tidak usah diperbaiki, sudah lah Mbak Andi. Sudah, yang penting Pak Andi sudah ngumpul tugas lah. Gitu ya. Iya, kita lanjutkan. Next, Pak Alan. Habis Pak Alan, Bu Jenny ya. Iya. Ya, silakan Pak Alan. Ya. Tayangkan videonya sambil beri komentar juga Pak Alan ya, sedikit-sedikit seperti Pak Andi tadi. Jadi saya tahu, oh ternyata Pak Andi paham dengan tugas saya. Bukti waktu paparan tadi kan Pak Andi ada tadi ngomong tentang, tapi tadi tidak tercover di video. Iya. Izin Pak, videonya tidak ada suara Pak. Izin Pak. Oh yang kayak Pak Andi tadi, share sound. Enggak Pak, emang nggak ada suaranya Pak. Orang baru belajar buat edit video Pak. Oh gitu. Ya nggak apa-apa lah. Suaranya, Pak. Ya nggak apa-apa. Ya, Pak. Atau nanti bisa minta tolong Pak Agus yang ngisi lagunya. Ya, Pak. Sambil Pak Alan nayangkan video, Pak Agus nyanyi gitu. Kalau Pak Andi tadi kan musik. Satu
kelompok. Dua binaan Bapak terletak di Riau, Iya. di mana di halaman depan ada petugas wasrik Bapak untuk pemeriksaan awal sebelum masuki lapas Bapak. Wasrik. Wasrik itu pengawasan ya Pak? Ya, pengawasan dan pemeriksaan Bapak. Oh, pengawasan dan pemeriksaan. Ini denah halaman depan Bapak, ruang kunjungan Bapak. Cuman belum masuk videonya, ruang kunjungan belum dibuat Bapak. Belum dimasukin, Oh, iya. ke dalam ruang. Ini tampil halaman depan Bapak, teras Bapak. Ini ruang P2U pemeriksaan awal Bapak. Untuk masuk ke dalam lapas. Ruang pemeriksaan P2U ada body scanner Bapak. Ada petugasnya juga Bapak. Pintu menggunakan sistem magnet Bapak. Di mana buka pintu dengan sidik jari Bapak. Sidik jari ya. Menggunakan magnet jadi tidak gembok cuma kedua Bapak. Jadi kuat magnet cuma kedua Bapak. Ini lobi WBK Bapak. Antara WBK di mana tempatnya tempat handphone bagi pengunjung. Ini arah kanan ruang ini papan instruksi pengumuman tentang kegiatan-kegiatan lapas, jadwal piket, kegiatan-kegiatan Bapak. Sedangkan ini struktur organisasi Bapak. Ini struktur organisasi, cuman gambarnya kurang jelas Bapak. In kontes video kurang bagus Bapak. Pak Alan yang mana? Kasih yang mana? Binadik ya? Bukan? Di Binadi Oh ya, di Binadik. sebelah KPLP Bapak. Ya. Ini ruang kasupsi registrasi Bapak. Salah satu kasupsi di instruksi Binadik ada dua kasupsi Bapak. Yang pertama Kasupsi, ya. kasupsi registrasi, yang kedua kasupsi bimbing kemaswar Bapak. Ini ruang kasih Binadia Bapak. Cuman belum diambil video juga ke dalam Bapak. Izin Bapak. Ya. Kenapa Di nggak berani ujung masuk? itu Bapak. Siapa Pak? Pak Alan nggak berani masuk ke ruangan. Enggak Pak. Belum lengkap videonya Pak. Harus buru-buru tadi Pak. Karena ada Ya, nggak kegiatan apa-apa. kunjungan juga Pak. Oh iya iya. Oke. Jadi lagi ada monet dari Kandil Pak. Jadi buru-buru ngirim semua Pak. Ini ruang kasupsi bimbing kemaswar Bapak. Ini kegiatan kita, kegiatan senam setiap hari Pak. Kepada warga binaan. Ini kegiatan kesehatan Bapak. Pelayanan kesehatan. Ya, Mana- pelayanannya Pak ya. Kesehatan Bapak. Ya Pak. Ya, pelayanan kesehatan kita Pak. Setiap hari Bapak. Ada jadwalnya Bapak. Itu petugas kesehatannya memang ASN di sana ya Pak ya? Ya Pak. Petugas kesehatannya memang ASN di sana ya? ASN di lapas ya? Yang dokter di sini Bapak sama perawat penempatan di lapas 9 Bapak. Ini kemarin karena untuk apa tadi buat video untuk layanan kesehatan Bapak lebih baik Pak. Karena untuk laporan ke apa Pak? Ini kemarin Pak. Jadwal operasional semua sudah ditempel Pak. Ini ruang ini Bapak. Karena statusnya sudah klinik pertama Pak. Izin Pak, ada kesalahan waktu apa ya Pak? Izin Pak. Mungkin Oke. itu baru yang selesai Ya. Pak. Ya, Videonya, nggak Pak. apa-apa Pak Alan. Oke, terima kasih Pak Alan. Jadi Pak Alan tadi profilnya ya nanti dilengkapi ya, lengkap saja, belum lengkap ya. Ya, nanti Siap, tapi entar siap, nanti besok-besok, ya besok-besok aja lah. Iya. Siap, Pak. Ya. Ya, kemudian juga ada pelayanan juga. Kita lihat ya Pak Alan juga memaparkan pelayanan semua sama yang seperti yang Pak Andi tadi. Pak Alan belum bercerita tentang apa ya keterkaitan dengan Besok, agenda Pak. 1.
Iya, karena koridor Siap, Pak. kita adalah koridor pembelajaran di agenda 1 ya. Siap, Oke, Pak. bagus sekali videonya. Terima kasih Pak Alan. Selanjutnya Bu Siap, Jenny. Pak. Kita lihat yang Bu Jenny ini gimana videonya. Walaupun saya sebenarnya udah nonton yang Bu Jenny itu, tapi saya lihat biar teman-teman bisa lihat, yang lain bisa lihat juga Bu Jenny videonya. Ya. Belum tampil itu Bu Jenny videonya. Izin Bapak, di sini saya akan menampilkan video. Belum ya, Pak? Hmm. Oh, Coba ditutup dulu share screen-nya Bu Jenny. belum ya, Pak? Belum. Buka dulu videonya. Nanti baru share lagi. Share sound ya. Suaranya juga di share. Izin Pak, apa udah Pak? Belum ya Pak? Kayaknya belum Bu. Kayaknya masih ini Bu, masih apa namanya itu, masih di pencarian itu, Window Explorer. Dari bersama. Silakan Bian. Iya Pak. Bapak-bapak. Pak mau ya? Yang ini kita akan tugas kelompok membahas tugas dari coach Gak mau ya Pak? Udah di sunscreen tapi Nggak ada ya? dan gak ada Pak. Udah share screen saya Pak. Oke, saya coba dari sini Bu. Benar nggak kira-kira Ya Pak. video? Nah, tapi Bu Jenny cerita nanti ya. Oke Pak. Iya, kita dengar ceritanya sambil cerita. Kan Bu Jenny muncul ya? Siap, izin Bapak dan semuanya. Di sini saya akan menjelaskan tentang tugas individu video kita. Ini ada biodata saya. Saya bertugas sebagai Kepala Subbidang Kemajuan HAM di Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Riau sampai saat ini. Ini ada profil kantor wilayah, di mana kantor wilayah itu membawahi lembaga pemasyarakatan, rumah tahanan negara, Bapas, maupun kantor imigrasi yang ada khususnya di Riau. Mungkin ini Bapak-Bapak bisa melihat background atau gambar kantor wilayah yang ada di Riau. Kantor wilayah itu mengemban ada 4 tugas dan membawahi 4 divisi, ada administrasi, keimigrasian, pemasyarakatan, dan pelayanan hukum dan HAM. Pada saat ini mungkin saya di bagian posisi divisi pelayanan hukum dan HAM yang pelayanan yang saya lakukan kepada masyarakat yaitu terkait tentang Yankomas, pelayanan komunikasi masyarakat. Di sini Bapak bisa melihat bentuk-bentuk layanan yang saya terima, baik itu dari masyarakat setempat maupun dari bisa secara langsung maupun tidak langsung. Nah, ini juga kita ada pada saat melaksanakan pembelaan atau mediasi. Pada saat mediasi yang ada pelaporan dari pihak luar. Keterkaitan, dan ini juga ada fenomena yang terkait tentang tim Yankomas dalam memutuskan atau merembukkan suatu permasalahan yang terjadi yang dilaporkan kepada kami selaku tim Yankomas. Izin Bapak. Jadi di situ tugas dan fungsi saya sebagai sebenarnya bisa dibilang mediator tidak bisa, karena kan kalau sekarang mediator itu kan harus sudah ada sekolahnya ya Pak ya. Tapi secara singkat
secara singkat kita fungsinya untuk memediasi antara pelapor dan terlapor. Tetapi dengan bersifat non litigasi, tidak litigasi ya Bapak, karena kita tidak sampai ke ranah hukum. Ya Bapak. Oke, baik. Terima kasih kepada Bu Jenny. Ya Bapak. Iya, tadi udah ditonton semua ya. Jadi yang Bu Jenny bagus sekali videonya ya. Sudah ada profilnya ada, kemudian jenis-jenis pelayanan tadi ada berapa divisi tadi ya Bu ya? Ada 4 ya, ada 4 divisi. Kemudian mengerucut lagi Bu Jenny masukkan ke divisi tempatnya Bu Jenny bertugas yang Komas tadi ya, pelayanan komunikasi. Pelayanan hukum dan HAM. Ya. Oh, pelayanan hukum dan HAM ya. Nah, jadi Ya, divisinya Pak. divisinya, kemudian masuk ke yang Bu Jenny ya, Pelayanannya seksi ya gitu ya. bidang Bapak ya. Oh ya, ya subbid ya. Ya, ya bagus sekali Bu Jenny. Jadi yang Bu Jenny sudah terarah, sudah kelihatan. Kemudian juga Bu Jenny juga mengaitkan bagaimana tadi ya peran apa ya, bagaimana mengimplementasikan tadi nilai-nilai kepemimpinan dan bela negara ini atau nilai-nilai yang ada di agenda 1 ini, oke, dalam mendukung peran dan tugas Bu Jenny, oke, selaku pejabat pengawas di situ, gitu ya. Oke, jadi sudah Ya Bapak. bergambar, bagus sekali. Iya, Terima kita kasih, kasih Pak. aplaus untuk 3 tadi, Pak Andi, Pak Alan, dan Bu Jenny. Ada lagi yang mau menampilkan videonya? Silakan. Ada yang mau menampilkan? Ayo, raise hand aja. Kayaknya kelompok 1 ini pesertanya pemalu-pemalu semua ya. Iya. Oke. Atau kita tonton satu lagi Pak Bayu ya. Kayaknya Pak Bayu siap nih. Gimana? Setuju ya? Sebelum kita akhiri kelas kita nonton Pak Bayu, video Pak Bayu dulu ya. Satu saja. Silakan Pak Bayu. Iya, siap Coach. Mohon izin untuk persiapan dulu Coach. Oke ya. Ya. Ini request dari Pak Agus tadi, katanya Pak Bayu Pak. Siap. Ini share screen. Gimana sih sound seperti dulu. Mana ya? Videonya ini. Bisa masuk sini. Jadi ada. Ya, videonya dibuka dulu. Nanti kan muncul seperti yang Bu Jenny yang saya share screen tadi. Ya, ada suaranya gitu. Videonya. Ini. Ini saya. Berapa sebenarnya ya? Stop sharing. Stop. Terus stop share. Lalu share screen ya. Ya. Mana nih? Ya, oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Coach. Terima kasih atas waktu dan kesempatan yang diberikan. Saat ini perkenankanlah saya menjelaskan video deskriptif yang saya buat terkait identifikasi hambatan dan tantangan pelayanan serta menganalisis faktor penyebab internal dan eksternal dalam lingkup tugas dan fungsi unit kerja. Pertama tentu saya akan coba menjelaskan terkait profil organisasi di mana kantor imigrasi Malabo tempat saya bertugas. Letak geografisnya di kota atau kabupaten Aceh Barat atau di Malabo yang memiliki wilayah kerja 7 kabupaten 1 kota dengan menempuh beberapa waktu dan jarak yang
cukup signifikan untuk menjangkau kantor imigrasi Malabo itu sendiri. Terkait tugas keseharian saya di sini yang berkenaan dan etika-etika kepemimpinan Pancasila dan bela negara kepemimpinan Pancasila, bahwa kepemimpinan Pancasila itu menjadi ideal untuk dilaksanakan dan diterapkan dalam proses pelayanan, di mana seorang pemimpin harus memiliki sifat religius. Artinya dia menyadari bahwa apa yang sudah atau akan dilakukan, baik keputusan maupun kebijakan yang dilaksanakan, tentu sesuai dengan aturan yang sudah ditetapkan dan tentunya berdasarkan nilai-nilai Pancasila yang tentunya juga menjadi dasar untuk memberikan pelayanan yang terbaik untuk masyarakat. Kantor imigrasi Malabo itu mungkin kalau dilihat dari wilayah kerja itu sendiri juga masih banyak permasalahan terkait letak geografis maupun jangkauan pelayanan yang semestinya ada penambahan kantor atau paling tidak ada sistem yang dibuat yang bisa menjangkau pelayanan, terutama dalam permohonan paspor yang ada di kantor imigrasi Malabo sesuai dengan tugas dan fungsi yang saya emban saat ini. Adapun gambaran tugas saat ini, saya adalah Kepala Seksi Dokumen dan Izin Tinggal Keimigrasian, di mana salah satu tugas saya adalah melayani masyarakat pemohon paspor dari wilayah kerja kantor imigrasi Malabo maupun wilayah sekitar wilayah kerja kantor imigrasi Malabo. Saat ini adalah pelayanan paspor yang umumnya masyarakat yang dari beberapa kabupaten yang datang ke sini untuk mengajukan permohonan paspor dengan berbagai upaya akomodasi dan transportasi sehingga dapat kita layani untuk pengajuan paspornya. Mungkin yang terjadi dari sisi pelayanan ada beberapa hambatan yang mungkin juga saat ini sedikit dijelaskan terkait hambatan internal, adanya permasalahan untuk pendaftaran paspor atau paspor online didaftarkan terkadang tidak muncul di dalam aplikasi daripada SPRI atau Sistem Penerbitan Paspor Republik Indonesia. Oh, Pak Bayu. Videonya terputus ini Pak Bayu. Halo Pak Bayu. Pak Bayu. Tuh. Kayaknya Pak Bayu terlempar ini ya. Iya. Iya, terlempar tadi Pak Bayu ya. Gangguan sinyal ya, Pak Bayu. Halo. Pak Bayu tadi gangguan sinyal ya Pak Bayu ya. Kayaknya ada masalah kok. Tadi udah jalan video ini, Coach. Iya, Mohon iya. maaf, Ya, Coach. nggak apa-apa. Ya, nggak apa-apa. Nanti saya buka. Kan sudah dikirim ke saya juga kan. Nanti bisa saya buka. Tapi pada intinya apa yang ditayangkan Pak Bayu itu ya sama seperti yang sebelum-sebelumnya. Ya, ada situ tentang pelayanan-pelayanan yang diberikan dan sehubungan dengan uraian tugas atau tugas jabatan Pak Bayu sebagai pejabat pengawas di situ ya. Oke. Ya, jadi tadi Pak Bayu sudah diawali dengan pemberian pelayanan, ada pelayanan apa tadi? Pelayanan ibadah, tadi ada pelayanan apa tadi yang saya lihat tadi ya? Ada ya sama seperti yang dipaparkan oleh sebelum-sebelumnya dari Pak Alan, dari Bu Jenny atau dari Pak Andi tadi. Ya. Oke, baik Bapak Ibu. Saya rasa untuk yang lainnya kita free memory aja ya Pak, paparannya ya. Tapi yang jelas videonya ada kan? Sudah saya terima videonya ya. Oke. Iya. Atau ada yang penasaran nih. Maksudnya kalau kata orang Palembang tuh kaget berutuhan. Pak, aku lagi bikin video tapi tidak ditayangkan gitu. Sudah bikin, ada nggak
Kalau daripada nanti besok-besok saya kena ini, kena gerutuan gara-gara tidak tampilkan, silakan kalau mau tampil atau gimana? Iya. Baik, Bapak Ibu kalau tidak ada, sampai kita ke tahapan terakhir dari pembelajaran kita hari ini, yaitu rangkuman dari pembelajaran kita pada hari ini ya. Sedikit saja Bapak Ibu, rangkuman dari saya. Jadi pada intinya Bapak Ibu, pembelajaran kita tentang kepemimpinan Pancasila dan bela negara ini intinya adalah Bapak Ibu nanti diharapkan Bapak Ibu bisa menerapkan ya, bisa mengimplementasikan ya nilai-nilai bela negara dalam kegiatan Bapak Ibu selaku pejabat pengawas oke. Nah, sedikit saya paparkan sedikit Bapak Ibu tentang nilai-nilai ini sedikit sebentar saja, mohon waktu sebentar. Ya, jadi berhubungan dengan nilai-nilai ini, jadi di nilai-nilai ini Bapak Ibu ada 5 ya, ada lima dari nilai-nilai bela negara. Mungkin Bapak Ibu sudah bisa lihat juga di modul, mungkin di modul juga ada ya, di Bapak Ibu baca di modul di tugas mandiri. Nah ini. Jadi aktualisasi nilai-nilai bela negara Bapak Ibu ada 5. Yang pertama itu ada cinta tanah air, itu ada indikator-indikatornya, kemudian sadar berbangsa dan bernegara, juga ada indikatornya, ada 5 indikatornya. Selanjutnya yang ketiga ada setia pada Pancasila sebagai ideologi negara, juga ada 5 indikator. Yang nilai yang keempat, rela berkorban untuk bangsa dan negara, yaitu juga ada 5 indikator. Dan yang kelima, nilai-nilai bela negara yang kelima adalah kemampuan awal bela negara. Nah, Bapak Ibu, indikator-indikator inilah yang kita aktualisasikan ya, yang saya Bapak Ibu juga aktualisasikan dalam pelaksanaan tugas kita sehari-hari sebagai aparatur sipil negara ya. Oke, jadi ini ada beberapa mungkin ini indikator teori-teorinya. Untuk penerapannya saya rasa Bapak Ibu sudah menerapkan ini, tapi mungkin selama ini belum menyadari saja bahwa Bapak Ibu sudah menerapkan apa perilaku Bapak Ibu, tingkah laku ya Bapak Ibu dalam memberikan pelayanan sebenarnya sudah dilandasi pada kelima nilai ini ya, pada kelima nilai-nilai bela negara ini Bapak Ibu. Oke, Bapak Ibu, saya rasa cukup pembelajaran sinkronus kita kedua pada hari ini untuk agenda 1. Sebelum saya tutup, silakan ada pertanyaan, ada komentar, silakan. Kalau tidak ada, terima kasih Bapak Ibu atas partisipasinya selama 2 hari ini, dari hari kemarin dan hari ini. Terima kasih kepada Bapak Ibu yang telah mengerjakan tugas-tugas asinkronus yang saya berikan, baik hari kemarin maupun hari ini. Silakan nanti seperti saran saya di awal tadi, tugasnya masukkan saja ke satu akun Google Drive, nanti link Google Drive-nya di-share di LMS. Dan juga di-share di LMS yang LMS PKP ini. Ya, karena kalau di situ di LMS-nya itu masih menemui kesulitan pada saat mengumpulkan karena dia belum ada rumahnya. Kalau saya perhatikan belum ada rumahnya. Kasusnya sama dengan yang PKA. Ya, PKA juga seperti itu. Pengalaman saya yang kemarin ngajar dua angkatan PKA, yang satu lagi off. Ya, satu lagi off sekarang, yang satu lagi angkatan kedua lagi klasikal. Sekarang mereka ada di Lubuk Linggau lagi klasikal. Sama kasus seperti itu. Jadi ke depannya nanti Bapak Ibu untuk agenda 2, 3, dan 4 tugas-tugas yang diberikan oleh tutor atau fasilitatornya nanti Bapak Ibu silakan masukkan saja ke Google Drive. Nanti di Google Drive-nya Bapak Ibu bikin aja folder-folder. Misalnya ini folder tugas agenda 1, folder tugas agenda 2 gitu ya. Subfoldernya masuk lagi misalnya tugas agenda 2, tugas apa hari keberapa, atau tugas individu atau tugas kelompok seperti itu. Sehingga memudahkan kami para tutor untuk memeriksa. Nanti kami akan buka untuk memeriksa, untuk mengoreksi dari tugas-tugas ya, jawaban tugas-tugas yang Bapak Ibu kumpulkan ke kami selaku tutor atau fasilitator. Itu saja Bapak Ibu ya. Nah, demikian pembelajaran kita. Terima kasih Bapak Ibu atas partisipasinya. Mohon maaf kalau ada kesalahan, ada kekeliruan selama pembelajaran kita selama 2 hari ini. Tapi walaupun demikian Bapak Ibu, karena kita sudah saling kenal, saya harapkan komunikasi kita tetap jalan Bapak Ibu.
Ya, nah silakan kalau Bapak Ibu ada hal-hal yang mau ditanyakan yang berhubungan dengan tugas dan fungsi saya selaku tutor atau pengajar di PKP ini, kalau ada yang mau silakan, oke, silakan dihubungi saja saya, komunikasi kita berjalan. Jadi bukan berarti selesainya agenda satu Bapak Ibu putus hubungan kita, putus komunikasi. Mudah-mudahan komunikasi tetap jalan. Insya Allah nanti kita akan ketemu di agenda keempat, ya. Kemudian nanti akan ketemu lagi juga kita di agenda coaching. Ada coaching nanti Bapak Ibu 39 ini akan dibagi 4 kelompok, di mana 4 kelompok itu nanti akan dibimbing oleh 1 orang coach. Ada yang masuk ke coachnya saya, ada coachnya Bu Milda yang sekarang ngisi di kelompok 2, ada coachnya Pak Perlindungan yang ngisi di kelompok 3 sekarang di agenda 1, kemudian ada coachnya Bu Tuti. Ya, nanti Bapak Ibu akan ketemu nanti pada saat e-learning, nanti ketemu dengan mereka itu. Nanti Bapak Ibu biar tahu ada namanya Bu Tuti, ada Bu Milda gitu. Jadi biar tahu ya besok kalau tidak salah Bapak Ibu nanti akan ketemu Bu Tuti, agenda ketiga kalau tidak salah ketemu dengan Bu Milda nanti. Ya. Nanti walaupun demikian, nanti walaupun kita sudah beda coach, sudah tidak Bapak Ibu tidak masuk ke coach saya, komunikasi saya harapkan kita berjalan. Oke. Tetap semangat Bapak Ibu. Harapan saya Bapak Ibu bisa mengikuti segala proses PKP ini dan Bapak Ibu bisa nanti sukses mengikuti PKP ini dan dinyatakan lulus, ya. Ya, pesan saya terakhir Bapak Ibu ya jangan lupa nanti kerjakan setiap tugas, don't think too much, jangan pikirkan right or wrong-nya, yang penting Bapak Ibu sudah melaksanakan tugas, ya. Oke. Oke, karena sudah ada beberapa yang japri saya tadi, mohon maaf Pak, katanya masih ada kesalahan, saya jawab ya tidak ada yang sempurna karena kesempurnaan itu hanya milik Allah SWT, ya hanya milik Tuhan Yang Maha Esa yang sempurna. Ya kita manusia pasti ada segala kekurangan. Begitu juga dengan tugas-tugasnya, kita harap maklum karena kita manusia tidak luput dari kehilafan dan kekurangan. Wih, asem. Demikian Bapak Ibu, terima kasih. Saya akhiri dengan ucapan bila taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima Waalaikumsalam. kasih Pak, terima kasih Coach. Sampai jumpa Makasih, kita di Pak. agenda keempat ya. Sampai jumpa ketemu lagi kita di agenda keempat. Bye bye. Izin saya leave. Bye-bye. Bimbingan Oke, ya Pak. Pak. Terima kasih Coach.